Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan kisah Qin Mu dan teman-temannya yang menyusup ke wilayah kerajaan iblis dan kemudian dia diculik oleh Panglima Iblis Fu Riluo. Bagaimanakah kisahnya? Ayo kita ikuti. Saat itu melalui cermin, Qin Mu melihat Fu Riluo muncul dan menuju altar. Dia mulai berteriak dan mengajak semuanya untuk pergi. Xu Yao, Yu He, dan yang lainnya tidak tahu mengapa dia mengatakan itu. Telinga Dewa Harimau Hitam tiba-tiba naik, dan dia melihat altar pengorbanan yang masih dibangun. Di sekitarnya, tentara iblis telah mendengar teriakan Qin Mu dan melihat dengan curiga. Jenderal iblis dari alam surgawi segera memberikan dua teriakan dan mengirim beberapa setan untuk memeriksanya. Mereka terbang, dan salah satu dari mereka membuka botol hitam. Banyak tawon terbang keluar dan tumbuh dengan ukuran 2 kaki. Telinga Dewa Harimau Hitam terlipat ke bawah lagi, dan dia bertanya dengan bingung, lari iblis-iblis ini tidak sulit untuk ditangani. Jenderal Celestial Being Realm itu sedikit rumit, tapi itu bukan berarti dia tidak bisa melawannya sama sekali. Dahi Qin Mu pecah berkeringat dingin, dan dia merasakan cermin di tangannya menjadi semakin berat. Itu seperti membawa gunung besar tempat Fu Riluo akan pergi. Ini Fu Riluo. Dia sudah sampai di altar pengorbanan itu. Suaranya parau. Tidakkah kalian melihatnya? Dia melangkah ke arah kita. Semua orang tercengang dan buru-buru melihat sekeliling. Dia bingung. Di mana Fu Riluo? Dewa Harimau Hitam melihat sekeliling, dan telinganya berkedip ketika dia mencoba mendengar sesuatu, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Tidak ada tanda-tanda Fu Riluo. Apakah kepalamu kacau? Fu Riluo adalah panglima perang setan, jadi apa yang akan dia lakukan di sini alih-alih mengawasi camp utama? Cermin di tangan Qin Mu sangat berat dan menabrak tanah. Tidakkah kalian melihat Fu Riluo di cermin? Baru saja dia berjalan keluar dari altar pengorbanan, dan aku melihatnya di cermin. Semua orang salah. Tidak ada apa-apa di cermin. Apakah matamu kabur? Musuh akan mencapai kita. Bersiaplah menghadapi mereka. Xu Yao berkata dengan tergesa-gesa. Dewa Harimau Hitam menatap cermin bening dengan wajah serius. Dia tidak bisa melihat Fu Riluo, tetapi dia merasakan ada sesuatu yang salah. Kekuatan Qin Mu mungkin tidak sebanding dengan Yu He, Xu Yao, dan Sang Hua, tapi itu tidak sejauh ia tidak bisa memegang cermin. Itu jatuh ke tanah berarti itu telah tumbuh terlalu berat, melampaui batas kekuatan Qin Mu. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Dewa Harimau Hitam berjalan menuju cermin dan berkata dengan sungguh-sungguh, benar-benar tidak ada tanda-tanda Fu Riluo di samping altar. Apakah Anda benar-benar melihatnya di cermin? Mata Qin Mu masih menatap cermin itu seolah-olah dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Butir-butir keringat dingin bergulir di dahinya. Meskipun cermin itu jatuh ke tanah, cermin itu tidak pecah. Itu berdiri tegak di depannya seolah-olah kekuatan yang tak terlukiskan menahannya di sana. Macan hitam yang baik melihat ke cermin, tapi masih tidak ada Fu Riluo di dalamnya, hanya refleksi Qin Mu. Hati Dewa Harimau Hitam bergetar, dan dia buru-buru pergi ke sisi lain dan menatap mata Qin Mu. Pemuda itu masih menatap cermin dan dengan ketakutan. Di setiap matanya, ada sosok yang perlahan-lahan tumbuh semakin besar, mengisi murid-muridnya. Dalam sedikit, Dewa Harimau Hitam melihat penampilan sosok yang memiliki 3 wajah. Itu tidak lain adalah komandan iblis sejati dari ras iblis, Fu Riluo. Sampah! Fu Riluo tidak ada di cermin, tapi di matamu. Kamu pernah berseberangan dengannya sebelumnya. Ekspresi Dewa Harimau Hitam berubah drastis, dan dia buru-buru pindah untuk menghancurkan cermin. Dengan tangan lain, dia meraih Qin Mu. Jangan melihat cermin. Dia meminjam mata Anda dan pantulan di cermin untuk menunjukkan dirinya. Pada saat ini, sepasang tangan hitam tiba-tiba muncul dari cermin di depan Qin Mu dan meraih bahunya. Pemuda itu langsung berubah menjadi tukang kertas dan diseret ke cermin. Dewa Harimau Hitam itu ingin menghancurkan cermin, tetapi menghentikan dirinya sendiri. Dia melihat tangannya yang memegang udara tipis. Dia buru-buru membalikan cermin, tapi itu kosong. Hanya sepasang tangan hitam dan Qin Mu yang bergerak cepat, menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Dewa Harimau Hitam melompat ke cermin, tetapi tepat ketika dia akan masuk, dia mendengar suara keras cermin telah hancur olehnya. Dewa Harimau Hitam memanjat linglung. Yu He, Xu Yao, dan yang lainnya sudah siap menghadapi musuh, tetapi sekarang mereka terlalu terpana dengan apa yang baru saja terjadi. Namun mereka tidak punya waktu untuk berpikir dan harus melawan musuh mereka. Fu Riluo sudah lama ingin merebut saudara junior. Di kota Li, dia menyeberang tatapan dengan junior Brother Qin dan menanamkan seni ilahi dari jalan iblis di matanya. Keringat dingin mulai mengalir di dahi Dewa Harimau Hitam. Seni ilahi Fu Riluo tentang jalan iblis harus disembunyikan dari keberadaan yang menakutkan seperti Saint Ward Cutter dan Dewa Sejati Pang Yu, jadi itu seharusnya tidak memiliki kekuatan. Ini berarti bahwa Fu Riluo hanya menanamkan bayangannya di kedalaman mata Qin Mu. Bayangan ini tidak memiliki kekuatan,
Karena itu adalah satu-satunya cara untuk menyembunyikannya dari para dewa seperti Saint Woodcutter. Hanya ketika Qin Mou melangkah ke wilayah setan dan menyerap iblis Qi akan bayangan mendapatkan kekuatan. Itu akan tumbuh, tetapi masih belum cukup untuk menangkap pemuda itu. Itu karena bayangan itu hanya jejak di mata Qin Mou, dan tubuh Furi Luo di dalamnya dibalik. Itu terbalik secara horizontal bila dibandingkan dengan Furi Luo di dunia nyata dan itu termasuk 5 visera dan 6 ususnya, jejak seni ilahi, dan bahkan atom terkecil di tubuhnya. Hanya ketika Qin Mou mengangkat cermin dan melihatnya Furi Luo di matanya meluruskan dirinya. Dia kemudian bisa mengeksekusi seni ilahi dan menculik Qin Mou. Saat pemuda memasuki wilayah setan dan mengangkat cermin, dia telah mengaktifkan seni ilahi Furi Luo. Seandainya saja aku menyadarinya sebelumnya, keringat mengalir turun seperti hujan di dahi Dewa Harimau, dan kelopak matanya seperti 2 lapisan air. Bukan Junior Brother Qin yang menciptakan masalah saat ini, tetapi saya. Sekarang saya telah kehilangan Junior Brother Qin, bagaimana saya harus menjawab kepada tuan saya selesai. Qin Mou melihat sekeliling lingkungan barunya. Dia telah muncul di tempat yang terpencil di luar imajinasi. Ada beberapa planet besar di langit, tetapi mereka sobek, sunyi sepi, dan kesepian. Dia berada di rawa besar, berdiri di atas air. Api melayang di kejauhan, terbakar di atas lapisan tanah rawa. Dia tidak tahu di mana dia berada, tetapi iblis Qi tinggal di mana-mana seperti kabut. Furi Luo, teriak Qin Mou. Kamu adalah senior yang telah menangkapku, jadi mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Tidak ada suara di sekitarnya seolah-olah dia satu-satunya makhluk hidup di sekitarnya. Qin Mou mengerutkan kening dan berjalan maju. Suara garing terdengar di bawah kakinya, dan dia menunduk untuk melihat. Dia telah menginjak mayat yang membusuk. Dari pakaian dan ukuran tubuh, itu seharusnya iblis yang telah mati beberapa waktu yang lalu. Agak kaget, Qin Mou melihat rawa di sekitar dirinya sendiri. Ada mayat mengambang di mana-mana, dan mereka semua adalah iblis. Tidak ada akhir bagi mereka, dan mereka bahkan ditumpuk di bukit. Iblis api terbakar, membakar mereka serta potongan-potongan kayu dan gubuk jerami. Yang terakhir mungkin berasal dari rumah yang runtuh. Tidak ada matahari di langit, hanya planet yang rusak. Tiba-tiba, ular api melesat di udara. Ratusan dari mereka berkerumun. Itu adalah potongan-potongan planet yang rusak seukuran gunung yang jatuh tepat ke arahnya. Qin Mou ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Ledakan keras terdengar saat api mengerikan menerkam wajahnya seperti gelombang besar menyapu tornado yang sangat menakutkan, menelannya. Qin Mou berdiri di atas api dan tornado, tapi dia tidak terluka sama sekali. Ombak yang menakutkan menyapu dirinya berulang kali, tetapi ketika mereka mencapai tubuhnya, mereka dihentikan oleh kekuatan aneh. Namun, mayat-mayat di rawa tidak memiliki perlindungan seperti itu. Mereka hancur dalam tabrakan yang menghancurkan. Tubuh yang bengkok berubah menjadi abu dan tertiup angin. Rawa mengering dalam sekejap, tetapi sebelum Qin Mou bahkan bisa kembali ke akal sehatnya, ia pergi dengan linglung. Sebuah planet yang rusak telah bergerak di atas kepalanya dan menimbulkan tsunami yang mengerikan. Ledakan seperti guntur terdengar di langit, dan gelombang yang bahkan lebih tinggi dari gunung Meru menabraknya. Tanah membelah, dan gunung berapi naik. Mereka meletus dan memuntahkan pilar-pilar magma yang menghubungkan langit dan bumi. Petir melintas di langit, dan Qin Mou melihat ribuan gunung berapi dan pilar menyala tersapu oleh gelombang besar. Bahkan guntur dan kilat pun tertelan. Gelombang besar datang runtuh, dan itu adalah kekuatan besar dari langit dan bumi yang tidak bisa ia lawan. Qin Mou berdiri diam dan menunggu nasibnya, tetapi ketika gelombang menakutkan mencapai dia, sekali lagi diblokir oleh kekuatan aneh yang mencabik-cabiknya. Dia tidak terluka sama sekali. Planet di langit bergeser kembali, dan semuanya kembali normal. Rawa besar lain terbentuk, dan siapa yang tahu dari mana, tubuh yang rusak mengapung di permukaan air sekali lagi. Tempat aneh, Qin Mou menenangkan diri dan berjalan maju. Dia tahu bahwa dia telah dibawa pergi oleh Furi Luo, tetapi Dewa Iblis tidak membunuhnya. Sebagai gantinya, dia melemparkannya ke tempat ini. Dia pasti merencanakan sesuatu. Kecepatan pemuda itu sangat cepat, dan dia berjalan maju lebih cepat yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Selama perjalanan, ia mengalami fenomena meteorologi yang menakutkan beberapa kali lagi. Ada banjir, gempa bumi, badai petir, gunung berapi, potongan-potongan planet yang secara sembrono menghancurkan dunia. Raja yang terhormat. Tiba-tiba, Dewa Iblis turun dari langit dan membungkuk. Raja yang terhormat, altar pengorbanan dibangun. Tolong beri perintah Anda. Qin Mou tercengang oleh Dewa Iblis yang sangat menghormatinya. Dia sepertinya tidak bisa melihat bahwa dia adalah manusia. Oke, jawab Qin Mou samar-samar. Memimpin. Dewa Iblis melakukannya, dan tidak lama kemudian, mereka datang ke komunitas besar kota. Ada ribuan altar pengorbanan yang seperti piramida emas. Para dewa iblis berdiri tegak di atas mereka sementara iblis yang tak terhitung jumlahnya berlutut di dasar tangga batu, menunggu untuk dikorbankan. Raja yang terhormat,
dunia kita tidak bisa bertahan lebih lama. Tolong beri perintah Anda. Para dewa iblis menatapnya dengan tatapan penuh semangat, dan Qin Mu mengangguk linglung. Iblis yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tangga batu mengangkat pisau dan memotong leher mereka. Darah segar langsung mengalir ke atas altar pengorbanan. Suara-suara keras terdengar, berbicara dalam bahasa iblis. Qin Mu telah mempelajarinya sebelumnya dan bisa mengerti apa yang dikatakan semua orang. Mereka mengorbankan dan menyembah diri mereka sendiri untuk menemukan cara agar generasi selanjutnya dapat bertahan hidup. Dunia mereka akan hancur, dan mereka membutuhkan yang baru untuk hidup. Piramida-piramida yang menjulang tinggi menjadi tak tertandingi ketika pilar-pilar cahaya mengalir ke langit dan membelahnya. Mereka merobek pembatas dunianya dan satu lagi, membakar langit seperti selaput tipis. Itu menumpahkan tidak teratur, dan dunia lain secara bertahap menunjukkan penampilan aslinya. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat bahwa itu adalah Kaisar tertinggi surga. Dia menundukkan kepalanya dan melihat air di bawah kakinya. Di dalamnya, ia bisa memantulkan wajahnya. Air itu menunjukkan 3 wajah dan benda tajam di belakang kepalanya. Dia adalah penguasa dunia yang akan mati, raja terhormat dari ras iblis, Fu Riluo. Qin Mu mengangkat kepalanya dan menyaksikan pemandangan yang luar biasa indah namun menyedihkan yang seperti lukisan yang menguning dan terbakar. Ilusi itu memudar. Fu Riluo berjalan ke arahnya sambil bermandikan api. Langit seperti gulungan kitab yang terbakar dengan Fu Riluo di tengahnya. Tempat-tempat yang tersentuh oleh api berubah menjadi abu, dan segera setengah dari tanah itu terbakar. Ketika segala sesuatu di bagian atas kepala Qin Mu terbakar, langit dibersihkan. Dunia iblis menghilang dan dunia lain muncul di matanya. Qin Mu tidak melihat Fu Riluo yang sedang berjalan, tetapi di sekelilingnya. Menara-menara tinggi berwarna hitam legam berdiri di depan seperti hutan dalam kabut kelabu. Banyak setan yang mirip dengan semut pekerja keras yang bergegas ke sana kemari, menempa mesin-mesin besar untuk menyerang kota. Ada juga beberapa iblis yang berlatih untuk bertarung. Hanya ketika Qin Mu melihat matahari redup dan pecah tergantung di timur dia menghela nafas lega. Dia masih di surga kaisar tertinggi, dunia iblis yang ditunjukkan Fu Riluo padanya benar-benar menakutkan. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di tempat kehancuran itu. Matahari Kaisar Agung Surga adalah buatan dewa, dan cahayanya tidak kuat, tidak mampu menyingkirkan setan Qi di wilayah setan. Cahaya kecil yang bersinar ke tubuh Qin Mu juga dingin, tidak sedikit pun menghangatkannya. Dunia yang ditunjukkan Fu Riluo kepadanya hanyalah ilusi belaka. Senior Fu Riluo seharusnya tidak menghabiskan begitu banyak upaya untuk menculikku hanya untuk menunjukkan sejarah pahit rakyatnya. Qin Mu memalingkan muka dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian harus tahu bahwa sejarah pahitmu tidak ada hubungannya dengan saya, namun, Anda telah menginvasi Kaisar Agung Surga dan mendorong kepahitan keras manusia, sekarang ada hubungannya dengan saya. Fu Riluo datang ke sisinya dan berkata perlahan, apakah teman kecil Qin begitu yakin bahwa dia manusia? Tatapan Qin Mu berkedip. Apa yang Fu Riluo coba katakan? Kenapa kamu tidak membuat dirimu jelas? Kamu iblis. Salah satu wajah Fu Riluo menatap lurus padanya dan berbicara. Selain itu, kamu adalah iblis dengan kualitas sangat tinggi. Garis keturunanmu mungkin bahkan lebih tinggi dari milikku. Qin Mu tertegun dan menunjuk iblis dengan terkekeh. Dia tertawa sampai dia tidak bisa bernapas. Fu Riluo tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunggu dia selesai tertawa. Ketika dia tidak bisa tertawa lagi, dia perlahan berkata, apakah tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa kamu adalah setan? Qin Mu menegakkan punggungnya dan menghela napas dalam-dalam. Dia berkata sambil tersenyum, seseorang memang mengatakan itu sebelumnya. Ketika saya masih muda, saya telah bertemu dewa iblis yang disegel di istana penindasan Doom yang mengatakan kepada saya bahwa saya adalah setan. Namun, dia mengatakan itu untuk menipu saya, ingin mencuri tubuhku untuk melepaskan segel, jadi apa yang senior Fu Riluo inginkan dari saya? Fu Riluo berjalan maju, dan lehernya berbalik. Bagian belakang kepalanya bergeser ke sisi kirinya dan dia berkata, aku tidak mencoba untuk menipu kamu. Meskipun setengah dari apa yang kita iblis katakan adalah palsu, setengah lainnya benar. Ketika dewa iblis itu ingin merebut tubuhmu, dia mengatakan kepada Anda bahwa Anda adalah iblis untuk mendapatkan kepercayaan Anda. Itu adalah kebenaran. Qin Mu tiba-tiba meleleh, dan tubuhnya menjadi bayangan hitam yang bergerak di atas tanah. Kecepatannya sangat cepat, dan dia berlari 100 mil dalam sekejap. Qin Mu menghela napas lega dan berjalan keluar dari negara bayangan hitam. Dia kemudian mendengar suara Fu Riluo. Kamu mungkin tidak percaya, tapi tidakkah kamu merasakan ki vitalmu mengalir dengan lancar ketika kamu mengeksekusi mudra setan, tanpa halangan sama sekali? Qin Mu tertegun. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa dia tidak jauh dari Fu Riluo. Hanya saja sekarang dia berada di sebelah kiri, bukan di belakang. Agar kamu dapat mempelajari seni surgawi dari ras iblis dengan begitu mudah dan mengeksekusinya tanpa halangan, hanya ada satu penjelasan, kamu juga seorang iblis. Fu Riluo berkata sambil tersenyum.
Qin Mu naik ke langit dan mengeksekusi Heaven Pilfering Divine Legs hingga batas dan menerobos udara. Setelah beberapa saat, dia melihat Fu Riluo di depannya, dan ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis. Dia buru-buru berbalik dan berlari pergi. Setelah beberapa saat, dia mendapati dirinya kembali, berlari di sebelah kanan Fu Riluo. Qin Mu berhenti dan jatuh dari langit, tenggelam ke tanah. Ketika dia bergerak agak jauh di bawah tanah, dia mengeluarkan kepalanya untuk melihat bahwa dia ada di belakang Fu Riluo. Dia masih di dekat menara, dan Fu Riluo berjalan dengan kecepatan yang stabil. Namun, kamu juga manusia, jadi kamu terampil dalam mengembangkan seni surgawi dari umat manusia juga. Suara Fu Riluo datang dari depan. Kamu setengah manusia dan setengah setan, jadi kamu bisa dengan mudah menguasai seni surgawi dari dua ras. Aku mengasihani bakat seperti kamu, itulah sebabnya aku mengundang kamu ke sini. Qin Mu menepuk-nepuk kotoran di pakaiannya dan mencibir. Raja yang terhormat, metodemu mengundang seseorang cukup unik. Dia berhenti berusaha melarikan diri dan mengikuti Fu Riluo. Ketika iblis mendengar bahwa ia tidak lagi memanggilnya senior tetapi berubah menjadi raja yang terhormat, salah satu wajahnya tersenyum. Kedua nama itu mungkin terlihat tidak disengaja, tetapi mereka sebenarnya dipikirkan dengan baik. Memanggil yang lain sebagai senior adalah memberitahu pihak lain bahwa dia adalah seorang junior, dan seorang senior yang menumpangkan kehidupan pada seorang junior itu memalukan. Gelar raja yang terhormat juga merupakan tanggapan yang dipikirkan. Itu adalah bagaimana setan memanggil Fu Riluo, dan Qin Mu menempatkan dirinya pada tingkat iblis untuk menurunkan penjagaan Fu Riluo. Tentu saja, trik kecil semacam ini tidak berguna melawan Fu Riluo. Setan tidak seperti manusia yang memiliki tanah luas dan kaya, diberkati oleh surga. Kami setan berasal dari Youdu. Fu Riluo memberi isyarat baginya untuk mengikuti dan mulai berbicara. Ada begitu banyak jiwa terkutuk di Youdu sehingga keluhan dan sifat iblis mereka melahirkan leluhur dari ras iblis. Mereka adalah dewa iblis yang membawa pikiran jahat dari langit dan bumi, melahirkan iblis ketika mereka bereproduksi satu sama lain. Qin Mu sedikit terkejut, tidak mengerti mengapa dia diberitahu semua itu. Setelah iblis lahir, mereka tidak dipandang tinggi oleh Youdu dan diusir oleh Earth Count. Itu sebabnya iblis-iblis saya adalah gelandangan sejak kami dilahirkan dan dipaksa mencari tempat untuk menenangkan diri. Kami tidak disambut oleh ras lain, sehingga tempat yang bisa kita pilih biasanya berbahaya. Namun, bahkan seperti itu, kita masih selamat. Namun, wajahnya yang lain berbalik dan berkata, namun dunia kita tenggelam dari kehancuran, dan untuk kelangsungan hidup ras kita, kita tidak punya pilihan selain menyerang Kaisar Agung Surga. Sebenarnya, alasan aku datang untuk menemukanmu adalah untuk menemukan metode bagi manusia dan setan untuk hidup bersama. Ketika aku pertama kali melihatmu, sebuah pemikiran berakar dalam pikiranku. Wajah Fu Riluo sangat tulus, dan dia menyarankan ide yang sangat menggoda. Jika kamu bisa membantuku menyatukan Kaisar Agung Surga, aku akan membiarkanmu memerintah manusia. Seperti itu, manusia akan aman di bawah pemerintahanmu sementara iblis akan aman di bawah pemerintahanku. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Tatapannya penuh semangat ketika mendarat di Qin Mu, mengantisipasi jawabannya. Qin Mu berpikir sejenak, lalu memeriksa, raja yang terhormat, hanya setengah dari apa yang dikatakan iblis itu benar. Sekarang, saya ingin bertanya, mana yang benar dan mana yang terletak dalam kalimat-kalimat raja yang terhormat hanya kata. Fu Riluo memutar lehernya dan mengubah wajahnya. Yang ini suram dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana menurutmu? Qin Mu tersenyum. Saran raja yang terhormat sangat bagus. Mengapa kita tidak melakukan apa yang Anda katakan? Fu Riluo terpana, tetapi Qin Mu melanjutkan, Kaisar tertinggi surga akan dipisahkan menjadi dua, dan aku akan memerintah umat manusia sementara Anda akan memerintah ras setan, dan semua orang akan hidup dengan damai. Raja yang terhormat, sekarang Anda dapat menyerahkan semua manusia di wilayah iblismu bagiku. Wajah suram Fu Riluo menatap lurus ke arahnya, lalu ada dua retakan. Lehernya perlahan berputar, dan wajah ketiganya muncul. Itu berkulit hijau dan memiliki taring ganas. Itu tampak berbahaya dan menakutkan. Qin Mu menghela napas dan berkata sambil tersenyum, sekarang aku tahu berapa banyak kata-kata raja terhormat yang benar dan berapa banyak yang salah. Raja yang terhormat, sasaranmu bukanlah Supreme Emperor Heaven, tapi Great Ruins. Tempat ini hanya batu loncatan untukmu. Jika saya membantu Anda menelan surga kaisar tertinggi, Anda akan mengorbankannya untuk memasuki reruntuhan besar. Fu Riluo mendengus dingin dan membawanya ke depan tebing yang rusak dengan ekspresi jahat. Bukankah muridku Fu Yuxia mati di tanganmu? Aku bisa menyimpan dendam ini dan memberimu kemewahan, tetapi kamu memperlakukan aku seperti orang idiot. Apakah kamu pikir guru surgawi dapat menghentikanku? Apakah kamu pikir para dewa milikmu dapat berhenti? Saya? Qin Mu berjalan beberapa langkah dan melihat ke bawah. Ekspresinya berubah drastis.
Di depannya adalah sebuah jurang di mana para iblis dan manusia yang tak terhitung jumlahnya sibuk memahat altar besar dan megah. Ada sekitar beberapa ratus dari mereka. Ketika Saint Woodcutter memanggil teman-temannya, 24 patung batu telah turun dari reruntuhan besar. Mereka dihidupkan kembali dan menjadi dewa. Altar piramid 24 mereka tampak cukup megah dalam satu garis. Namun sekarang, di bawahnya ada lebih dari 24 altar pengorbanan. Ada beberapa ratus dari mereka, dan mereka semua akan memanggil dewa iblis. Sudut mata Qin Mu bergetar, dan dia berkata dengan suara serak, tidak mungkin bagimu untuk memanggil begitu banyak dewa dan setan. Bahkan jika langit surgawi membantu kamu, mereka tidak akan memberikanmu kekuatan sebanyak itu. Kamu juga tidak berani menerima sepasukan besar dewa dan setan. Fu Riluo menggelengkan kepalanya. Aku bisa mengundang para dewa dan setan dari surga-surga ke batas bawah, tapi aku memang tidak berani melakukan itu. Keringat dingin menggulung dahi Qin Mu, dan dia segera menggelengkan kepalanya. Duniamu itu sudah lama terhubung dengan Supreme Emperor Heaven, jadi tidak ada lagi dewa iblis. Jika ada, mereka bisa masuk secara langsung. Dengan perang yang berlangsung selama 20.000 tahun, banyak dewa iblismu pasti mati dalam pertempuran. Tidak banyak yang tersisa, jadi tidak perlu begitu banyak altar pengorbanan. Fu Riluk menatapnya dengan dingin. Terus menebak. Aku akan memberimu cara untuk bertahan hidup jika kamu menebak dengan benar. Hati Qin Mu bergetar hebat, dan dia mencengkeram tangannya. Dia langsung tahu apa yang Fu Riluo rencanakan untuk panggil. Nenek moyang iblis, para dewa iblis yang lahir dari sifat iblis, keluhan, dan pikiran jahat Youdu. Kau berencana memanggil hal-hal itu. Fu Riluo tertawa keras dan terlihat agak senang. Apa pendapat Anda tentang ide ini? Qin Mu menenangkan diri dan menggelengkan kepalanya. Raja yang terhormat juga menemui jalan buntu, bahkan untuk mempertimbangkan memanggil mereka. Dengan karakteristik para dewa iblis itu tidak akan berakhir hanya dengan penghapusan ras manusia. Seluruh surga kaisar tertinggi akan dihancurkan. Itulah mengapa kita mengorbankan surga kaisar tertinggi. Fu Riluo tersenyum, dan ketiga wajah itu berbicara bersamaan. Kita akan mengubah Supreme Emperor Heaven menjadi batu loncatan untuk memasuki reruntuhan besar. Namun, aku punya ide yang lebih baik. Aku pernah mendengar kamu membangun jembatan pergeseran saling energi spirit. Jika kamu menempa beberapa jembatan seperti itu untuk bangsaku, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Raja yang terhormat akan berani membiarkan aku membangun jembatan untuk iblis-iblisnya? Apakah kamu tidak takut aku merusaknya? Tanya Qin Mu. Ekspresi Fu Riluo sedikit berubah, dan dia berkata dengan dingin, jadi kamu ingin sekali menolakku? Senior, Qin Mu buru-buru berkata. Fu Riluo menyapu lengan bajunya dan mencibir. Berhentilah mencoba bertindak pintar. Tidak ada gunanya memanggilku senior. Aku sudah memperlakukanmu dengan tulus dan sangat memikirkan bakat luar biasamu. Bahkan guru surgawi tidak bisa datang dengan hal seperti itu seperti Spirit Energy Mutual Shift Bridge. Tapi kau ya, jadi aku mengasihani bakatmu dan membiarkanmu hidup selama ini. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Kapan iblis-iblisku kehilangan reputasi? Aura sengitnya meletus, dan ekspresi Qin Mu berubah secara drastis. Dia tidak bisa bernapas dari tekanan dan buru-buru mundur beberapa langkah. Dengan nafas terakhir di dadanya, dia berteriak, sebenarnya aku dari desa Riang. Fu Riluo akan membunuhnya. Tetapi berhenti ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Kamu dari desa Riang? Bukti apa yang kamu miliki? Wajah Qin Mu memerah, dan dia tidak bisa mengatur napas. Fu Riluo menarik aura iblisnya kembali, dan Qin Mu terengah-engah. Dia mengambil liontin batu giok dan berkata, saya memiliki tanda desa Riang sebagai bukti. Raja yang terhormat, Anda harus mengenalinya, kan? Fu Riluo mengulurkan tangannya, dan liontin giok terlepas dari genggaman Qin Mu, terbang ke tangannya. Jantung Qin Mu berdetak kencang, tapi dia menekannya, memaksakan detak jantungnya kembali normal. Raja Yama berkata aku tidak bisa membiarkan liontin giok itu meninggalkan sisiku, atau hal-hal buruk akan terjadi. Sekarang saya hanya bisa mengandalkan ini untuk melarikan diri. Saya harap ini berhasil. Kenapa hal-hal buruk belum terjadi? Mungkinkah saya terlalu dekat dengan liontin batu giok? Liontin batu giok ini benar-benar liontin batu giok dari desa Riang. Fu Riluo memeriksanya berulang kali. Wajahnya berkedip-kedip antara jernih dan gelap sambil bergumam satu sama lain. Itu tidak benar, dia berbohong kepada kita. Bagaimana bisa seseorang dari desa Riang menjadi setengah manusia dan setengah iblis? Dia pasti berbohong kepada kita. Bocah ini sangat licik. Dia mungkin terlihat jujur, tapi dia sebenarnya sangat licik. Anda tidak bisa mempercayai kata-katanya. Namun, ini memang liontin batu giok dari desa Riang. Jika kami menangkap seseorang dari desa Riang dan menemukan tempat itu melalui dia, surga celestial pasti akan memberi kita hadiah besar setelah kami melaporkannya kepada mereka. Mereka kemudian tentu akan memberikan tempat bagi iblis untuk hidup dengan damai. Kita tidak bisa mempercayai langit surgawi.
babi lebih mungkin terbang daripada diandalkan. Qin Mu diam-diam mundur beberapa langkah sementara tiga wajah Fu Riluo bertengkar. Dia tiba-tiba berbalik dan berlari, tetapi saat berikutnya, dia melihat Fu Riluo di depannya. Fu Riluo masih berdiri di tempat yang sama dengan tempat ia belum bergerak sedikit pun. Tiga wajah masih bertengkar, dan Qin Mu tidak bisa menahan jatuh dalam keputusasaan. Fu Riluo terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia bisa mendistorsi ruang dan mencegah orang yang lebih lemah darinya untuk melarikan diri. Qin Mu bahkan tidak bisa menjauh dari Liontin Batu Giok, desa yang sangat misterius. Itu telah membentuk peradaban besar dan surga celestial yang besar. Namun, bagaimana desa yang bisa memiliki keturunan iblis? Itu sangat mencurigakan. Itu benar, ini sangat mencurigakan. Saya pikir kita harus membunuh bocah ini. Ayo bunuh dia sekarang. Tunggu sebentar, Liontin Giok ini aneh. Ada segel yang tersembunyi di dalamnya. Untuk apa ini? Mungkinkah menyembunyikan rahasia desa Riang? Qin Mu menatap dengan bingung pada tiga wajah Fu Riluo. Sebenarnya ada tiga kesadaran berbeda di tubuh Fu Riluo, dan mereka seperti tiga jiwa yang berbeda. Pada saat ini, mereka saling bertarung untuk melihat siapa yang bisa menyelesaikan mempelajari Liontin Batu Giok terlebih dahulu dan mengungkap rahasia segelnya. Qin Mu berdiri dengan patuh dan tidak bergerak. Karena dia tidak bisa pergi, dia memutuskan untuk taat dan sejujur mungkin. Pada saat itu, dia mendengar suara-suara, beberapa bisikan yang akrab. Mereka bukan orang asing baginya sebagaimana dia telah mendengar mereka ketika Raja Yama telah bermain dengan Liontin Gioknya di Fengdu. Mereka sangat berisik. Itu terdengar seolah-olah roh yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di kegelapan dan mengucapkan kata-kata memikat dengan ekspresi yang menyimpang dan aneh dalam upaya untuk memikatnya. Qin Mu menggelengkan kepalanya, tetapi bisikan itu semakin dekat, seolah-olah pemilik mereka tergeletak di samping telinganya dan berbicara langsung ke mereka. Dia mengangkat tangannya untuk mengusir mereka, tetapi dia tidak bisa menyentuh atau merasakan suara-suara itu di dunia nyata. Detik berikutnya, dia merasa seolah-olah suara-suara itu memasuki pikirannya. Suara itu terlalu keras, hampir membelah pikirannya. Qin Mu memiringkan kepalanya ke kanan dan menepuk telinga kirinya seolah ingin menyingkirkan suara-suara itu dari benaknya. Namun, mereka tumbuh semakin keras sebelum tiba-tiba tumpang tindih. Kepalanya menunduk, dan dia membeku. Tubuhnya bergoyang-goyang, lengannya menggantung lemah di sampingnya. Hehe, segelnya hampir ditekan oleh kita. Benda ini pasti punya rahasia. Mungkin itu bisa membuat kita menemukan keajaiban desa Riang. Tiga wajah Fu Riluo masih mengobrol tanpa henti ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Hancurkan itu. Fu Riluo menoleh dan melihat sumber suara itu. Dia melihat Qin Mu dengan kepala menunduk hanya berdiri di sana. Tubuhnya bergoyang-goyang. Bingung, Fu Riluo bertanya sambil tersenyum, "Apa yang kamu katakan?" Suara jahat yang tak tertandingi datang dari mulut Qin Mu saat dia tertawa. "Aku menyuruhmu untuk menghancurkannya. Sesuatu yang menarik akan terjadi kemudian. Cepat, hancurkan." Tiga wajah Fu Riluo mengerutkan kening. Tingkat kejahatan dalam suara membuatnya tidak bergidik karena kedinginan. Dia adalah raja terhormat yang jahat yang tak tertandingi, jadi seharusnya hampir mustahil untuk membuatnya menemukan orang lain jahat atau gemetar tanpa merasa kedinginan. "Kenapa kamu tidak bergerak?" Di belakang Qin Mu, ruang tiba-tiba terbuka. Dengan dengung, mata iblis besar terbuka, dan cahaya iblis berbentuk sayap kupu-kupu muncul darinya. Ruang di sekitarnya retak dari getaran dan tampak siap hancur setiap saat. Cahaya iblis memenuhi celah, menciptakan pemandangan yang sangat menyihir dan jahat. Hal-hal kecil yang menyedihkan, garis keturunan yang rendah dan lemah. Suara Qin Mu menjadi lebih dan lebih jahat saat melayang. Dia jelas berdiri di satu tempat, namun dia memberi Fu Riluo perasaan bahwa dia hadir di mana-mana. Dewa Setan mengerutkan kening. Dalam cara bicara Qin Mu, dia telah menjadi hal yang menyedihkan, seseorang dari ras dengan garis keturunan rendah dan lemah. Dia tidak bisa menerima itu. Namun, dia merasakan sedikit bahaya dan rasa takut mekar di hatinya, tetapi ada lebih banyak kegembiraan di hatinya. Apakah ini rahasia Liontin Giokmu? Rahasia desa Riang? Di belakang Qin Mu, celah kedua di ruang terbuka, dan mata iblis aneh lainnya muncul. Ruang terbuka berulang-ulang, dan cahaya iblis keluar dari segala arah. Keberadaan yang sangat lemah dan sedikit, cacing rendah dan menyedihkan, beraninya kamu tidak mendengarkan perintah saya. Qin Mu tersenyum dengan kepala masih diturunkan. Si, kamu mencari kematian? Bagaimana saya harus membunuh Anda untuk membuatnya menarik? Pikiran Fu Riluo menjadi kosong ketika dia melihat mata ketiga. Itu terletak sedikit di atas dua mata pertama, tepat di tengah di antara mereka. Mata ini tampaknya berisi api iblis yang tak terbatas, tetapi ketika ia ingin membuka, ia tidak dapat melakukannya. Hanya ada celah kecil yang bisa dilihat, tetapi meski begitu, kekuatan api iblis yang tersembunyi di dalamnya membuat orang bergidik bukan karena kedinginan.
Fu Riluo perlahan mengangkat kepalanya dan menatap tiga mata iblis jahat yang naik perlahan. Dalam beberapa saat, dia melihat Dewa Iblis Agung yang berkobar dengan api iblis Youdu. Dia memandang rendah Fu Riluo dari atas. Dewa Iblis menundukkan kepalanya dengan susah payah dan menatap Qin Mu. Dua wajahnya yang lain berusaha sebaik mungkin untuk memutar bola mata mereka dan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sekitarnya. Ini tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Tenggorokan Fu Riluo mengering, dan dia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara serak. Tidak mungkin bagi tubuhmu untuk memiliki roh primordial yang kuat dari iblis purba. Ini tidak logis. Hancurkan liontin batu giok untukku. Qin Mu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pupilnya benar-benar hitam. Api iblis hitam meledak keluar dari mereka seperti sayap kupu-kupu, dan kata-katanya yang menakutkan menggunakan suara setan yang menakutkan untuk menyerang targetnya. Fu Riluo merasakan angin kencang menghantam wajahnya, dan pakaiannya berkibar ke belakang. Kerutan terbentuk di wajahnya dari getaran, terakumulasi bersama. Di sekelilingnya, pasir dan batu terbang dari suara iblis yang kejam yang telah membentuk badai hitam. Dia menyipitkan matanya dan melihat sekeliling dengan baik. Ada juga mata di jantung alis Qin Mu, tapi belum terbuka. Hanya ada celah kecil di bagian bawah. Ini adalah, kamu dilahirkan di Youdu. Fu Riluo langsung menyadari dan memekik. Kamu, tinju besar menabrak tubuhnya, dan Fu Riluo batuk darah. Ruang di sekitarnya berderak, dan gunung-gunung agung melewatinya dalam sekejap. Detik berikutnya, tubuhnya jatuh ke dalam jurang dan menabrak altar di tengah konstruksi. Itu hancur di tempat, dan batu-batu terbang ke segala arah. Fu Riluo tidak bisa menahan kemarahannya, dan 3 geraman lolos dari mulutnya. Tubuhnya mulai tumbuh begitu dia berhenti menahannya. Otot-ototnya mengembang keluar, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih tombak iblis. Dia akan terbang ke langit ketika dunia tiba-tiba menjadi redup. Fu Riluo tidak berhenti untuk berpikir dan hanya menusuk tombak iblisnya ke atas. Dia adalah iblis sejati dari ras iblis dan merupakan eksistensi yang dihormati sebagai raja terhormat oleh dewa-dewa iblis lainnya. Meskipun keterampilannya tidak bisa dikatakan tak tertandingi, dia adalah seorang praktisi terkemuka di Supreme Emperor Heaven. Hanya kapak Saint Ward Cutter yang bisa memblokir tombak iblisnya. Namun ketika tombak iblis yang sangat tebal bertabrakan dengan tinju besar, itu benar-benar bengkok dari kekuatan yang menghancurkan. Fu Riluo mendengus, dan tubuh tombak meluncur mundur di tangannya, mengiris kulitnya hingga terbuka dan mengecat batang merah tua itu. Segera, dia tidak bisa menahannya lagi, dan tombak iblis terbang keluar dari tangannya. Hancurkan liontin batu giok itu. Dengan raungan, tinju besar lainnya menabrak tubuh Fu Riluo dengan kejam. Tulangnya bergetar dan pecah, lalu mati rasa. Darah iblis menyembur keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya saat ia terbang mundur. Bang, bang, bang. Bunyi gedebuk terdengar saat tubuhnya yang besar menabrak altar pengorbanan yang tidak bisa menghentikan momentumnya. Pada saat itu, dia melihat cahaya mata Qin Mu. Itu adalah 2 sinar cahaya iblis. 2 api menyapu ke depan seperti pilar cahaya dan memukul dada Fu Riluo. Itu meledak, mengungkapkan isi perutnya. Dia adalah iblis sejati, jadi dia memiliki kultivasi yang kuat dan kekuatan hidup yang menakjubkan. Dia buru-buru menyegel lukanya, tapi dia masih melewati altar yang tak terhitung jumlahnya. Ketika batu terbang ke segala arah, dia melihat Qin Mu melompat-lompat dengan postur aneh, melewati puing-puing di udara dan mendekatinya dengan cepat. Momentum Fu Riluo berangsur-angsur melemah, dan dia akhirnya berhenti ketika mencapai altar pengorbanan terakhir. Dia benar-benar terjebak di dalamnya. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat Qin Mu di depannya dengan ekspresi jahat di wajahnya. Dia sedang memeriksanya dengan penuh minat. Fu Riluo mengungkapkan sedikit senyum dengan susah payah dan berkata dengan suara serak, biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia kecil. Rahasia apa? Qin Mu memiringkan kepalanya. Aku suka mendengar rahasia kecil orang lain sebelum mereka mati. Cepat, beritahu aku. Aku akan. Fu Riluo mengangkat telapak tangannya dan menampar kepala pemuda itu, kembalikan liontin batu giok kepadamu. Ekspresi Qin Mu berubah secara drastis. Kamu ingin membuat rencana untuk melawanku? Aku akan membunuhmu, dasar. Tiba-tiba, aura keras di sekitar tubuhnya memudar, dan matanya kembali jernih. Mata di jantung alisnya tertutup dengan enggan, dan wajah roh primordial iblis primordial di belakangnya terdistorsi sebelum menghilang. Fu Riluo menghela nafas. Pada saat ini, liontin batu giok yang menempel di dahi Qin Mu jatuh ke tanah. Fu Riluo merasakan darahnya menjadi dingin dan mengerahkan semua kekuatannya sebelum bersantai lagi. Untungnya itu tidak hancur. Dia pingsan dengan senyum. Setelah beberapa saat, Qin Mu memanjat dan melihat sekeliling dengan grogi. Ketika dia melihat Fu Riluo tertanam di altar pengorbanan, dia tidak bisa menahan diri untuk melompat kaget. Ketika dia melihat semua kehancuran di jurang, dia tidak bisa menahan perasaan takut yang masih ada. Saint Wardku terbenar, begitu liontin batu giok meninggalkanku, kutukan besar akan dilepaskan.
Bahkan iblis sejati ini Fu Riluo dipukuli hingga keadaan seperti itu. Sepertinya kutukan ini bukan hanya petir surgawi atau api surgawi. Tatapan pemuda itu berkedip, dan dia berbalik untuk berlari terburu-buru. Biarkan aku mengambil kesempatan ini ketika dia pingsan untuk segera pergi. Setelah mengambil 2 langkah, dia berbalik dan mencari-cari liontin gioknya. Dia memakainya dan baru kemudian dia pergi. Untungnya saya tidak kehilangan itu. Kutukan di liontin giok ini sangat berguna, jadi akan sangat disayangkan jika aku kehilangan itu. Segera, Qin Mou merobohkan seorang praktisi seni dewa iblis dan menanggalkan pakaiannya. Dia mengubah penampilan dan hanya berjalan dengan flamboyan melewati tanah iblis sementara mereka mengerumuni jurang. Tiba-tiba ada perubahan di area itu. Kegiatan itu diperhatikan oleh semua orang, dan seluruh kota terkejut. Meskipun peristiwa itu terjadi dengan cepat dan segera berhenti, kekuatan yang telah meledak sangat mengerikan. 2 dewa setan terbang menuju jurang. Banyak iblis yang memiliki sayap mengikuti tepat setelah mereka. Qin Mou pergi melawan orang banyak, perlahan memeras ke depan. Pada waktunya, dia berjalan keluar dari kerumunan dan bergerak menuju gerbang kota. Dia tidak berani terbang karena dia berada di kota iblis. Dia tidak tahu berapa banyak dewa iblis atau ahli alam jembatan ilahi dan alam hidup dan mati bersembunyi di sekitar. Bahkan para dewa dari Kaisar Agung Surga tidak akan berani untuk gegabah di sini, jadi dia hanya bisa perlahan maju ke depan. Saat melakukan itu, dia menjadi gelisah lagi. Ketika 2 dewa iblis mencapai dasar jurang, mereka akan menemukan Fu Riluo yang pingsan, dan itu tidak akan membawa mereka tetapi beberapa saat untuk membawanya kembali ke kesadaran. Ketika Dewa Iblis membuka matanya, dia pasti akan memerintahkan kuncian di semua kota untuk mencari Qin Mou. Jika dia tidak bisa pergi sebelum pesanan kuncian diberikan, dia mungkin tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kota itu dulunya adalah kota suci surga kaisar tertinggi, dan luas sekali. Butuh waktu baginya untuk mencapai dinding luarnya. Qin Mou bergegas sampai dia akhirnya datang ke gerbang kota. Pada saat itu, sebuah teriakan datang dari jurang. Raja yang terhormat telah memerintahkan untuk segera mengunci seluruh kota. Batasi semua iblis untuk keluar. Aktifkan formasi, kunci kota. Tanah, langit, kuncilah mereka semua sehingga nyamuk pun harus melupakan untuk pergi. Ekspresi Qin Mou sedikit berubah saat dia melihat gerbang kota. Ada banyak pekerja kuat dari ras iblis mendorong gerbang kota besar dengan paksa untuk menutupnya. Di menara dan bangunan tinggi lainnya, tanda formasi dan rune menyala. Mereka mengalir turun dari puncak gedung seperti air dan pergi ke tembok kota. Begitu tanda-tanda formasi dan rune di dinding kota menyala, sinar cahaya yang menyilaukan meluncur ke langit. Di antara tanda-tanda itu, penghalang ruang besar mulai terbentuk di langit. Di dasar dinding, ada sejumlah tanda dan formasi mengalir ke tanah. Bahkan ibu kota perdamaian abadi tidak memiliki persiapan defensif seperti itu. Jika tanda-tanda formasi di langit menyatu dengan tanda-tanda formasi di tanah, Qin Mou harus melupakan tentang meninggalkan kota. Dia sepertinya tiba-tiba meleleh, berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak cepat di sepanjang sudut dinding. Itu langsung menuju gerbang kota? Gates besar dan berat. Bahkan dengan puluhan pekerja iblis yang kuat bekerja bersama, mereka hanya bisa mendorongnya perlahan. Pekerja yang kuat telah mengembangkan seni tubuh jasmani dan memiliki kekuatan tak terbatas, bukan mantra dan senjata roh. Mereka hanya melatih otot dan tulang mereka, meningkatkan kekuatan fisik mereka. Ada pekerja kuat yang serupa dalam tentara sekte iblis surgawi dan Eternal Peace Empire. Ketika pasangan yang telah mengolah kekuatan mereka secara ekstrim, mereka bahkan bisa membawa patung batu yang merupakan tubuh jasmani seorang dewa. Namun gerbang kota-kota suci ini membutuhkan lusinan pekerja yang kuat untuk mendorongnya. Bayangan itu adalah Qin Mou melompat melalui bayang-bayang bangunan seperti hantu. Dia tampak mirip dengan roh yang bergegas ke bagian bawah gerbang kota. Sebelum ditutup, dia harus pergi atau dia tidak akan punya jalan keluar. Dengan upaya dari banyak pekerja iblis yang kuat, gerbang itu akan ditutup. Hanya ada celah kecil yang tersisa di antara 2 pintu besar itu. Tiba-tiba, manik mengkilap berguling dan macet tepat di antara 2 pintu, mencegahnya ditutup. Seorang pekerja yang kuat di samping pintu melihat ini dan menendang manik-manik keluar kota. Dia menggerutu dan mendorong pintu besar itu. Hanya saja dia tidak melihat bahwa ketika dia menendang, bayangannya telah digulung bersama dengan manik-manik, menyatu dengan bayangan manik-manik. Manik-manik terus berguling lebih dari 30 meter. Itu berguling ke sisi parit dan secara bertahap berhenti di sana. Bayangan berbentuk oval di bawah manik-manik tiba-tiba tumbuh anggota badan, dan kedua lengannya yang seperti bayangan menjadi semakin lama. Mereka segera memberi kekuatan pada manik-manik mengkilap itu, dan itu berguling ke depan dan jatuh ke sungai. Setelah beberapa saat, dalam bayangan di seberang parit, bayangan hitam pekat merangkak keluar dan bergerak mendekati tanah. Segera, gerbang kota terbuka lebar dan iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kota. Orang itu tidak ada di kota. Temukan dia segera, kita tidak bisa membiarkannya meninggalkan wilayah kita. Qin Mou bersembunyi dan menghindar,
menghindari semua menara pengawal. Dia menggunakan teknik ilusi fantomnya hingga ekstrim untuk itu. Pada waktunya, dia naik tinggi dan terlihat jauh, tetapi dia masih tidak bisa melihat Lee City. Fury Luo telah membawaku ke wilayah iblis, tetapi di mana tepatnya tempat ini? Seberapa jauh dari wilayah manusia? Tanahnya luas dan langit redup. Matahari di timur terasa dingin karena berangsur-angsur menjadi merah, menandakan datangnya malam. Qin Mou menenangkan diri dan menyembunyikan sosoknya. Supreme Emperor Heaven bahkan tidak memiliki satu bintang, jadi sulit untuk mengarahkan diri sendiri. Saya hanya bisa bergegas dalam perjalanan di pagi hari. Para pengintai dari ras iblis mencari kemana-mana sementara Qin Mou bersembunyi di sana-sini. Ketika dia akan ditemukan, dia membunuh pengintai iblis dan berubah menjadi baju besi hitam tebal. Dengan helm dan tombak iblis besi hitam panjang yang tergantung di kait kuda, ia berkeliaran di nigmar iblis api melalui kabut wilayah setan. Pada hari kedua, matahari yang rusak jelek menyala seperti biasa, dan Qin Mou mendorong penutup wajah helm besi hitam untuk mengarahkan dirinya. Dia menggunakan bahasa iblis untuk mengarahkan nigmar iblis api ke arah timur. Ketika sore tiba, Qin Mou mengangkat kepalanya ke arah matahari, dan wajahnya berubah drastis. Matahari yang rusak di timur tiba-tiba padam. Imperial Preceptor, bukankah kamu sedikit terlalu efisien? Qin Mou hampir memuntahkan seteguk darah tua. Dia telah memberitahu penasihat kekaisaran untuk membantu Kaisar Agung Surga dalam mendesain dua matahari, sehingga hilangnya matahari yang rusak dari langit pasti terkait dengannya. Ini pasti karena Imperial Preceptor mendapati matahari tak tertahankan untuk melihat dan memanggil semua praktisi seni ilahi ke Supreme Emperor Heaven untuk menyingkirkan benda itu dan menidurkannya kembali. Dengan matahari hilang, hampir tidak mungkin bagi Qin Mou untuk mengarahkan dirinya sendiri. Di Lee City, nyala api berkobar dan menerangi kegelapan. Dengan cahaya Spirit Energy Mutual Shift Bridge yang menghubungkan Supreme Emperor Heaven dengan Great Ruins, banyak praktisi seni ilahi mengalir dari perdamaian abadi. Mereka telah membangun pabrik besar di samping Lee City dan mulai menempa raksasa serta semua jenis komponen siang dan malam. Dewa sejati Pang Yu mengambil cetak biru yang tidak dipahami siapapun. Mereka menampilkan Sun Great Furnace dan ditinggalkan oleh Sun Forger God. Dewa tidak punya waktu untuk menyelesaikan menempa matahari kedua sebelum dia dibunuh oleh setan, tapi untungnya cetak birunya selamat. Imperial Preceptor memanggil banyak praktisi seni ilahi yang terampil dalam aljabar dan menghitung ulang, meningkatkan cetak biru. Ia menetapkan persyaratan presisi yang sangat tinggi. Apa yang ditempa oleh para praktisi seni ilahi dari Lee City adalah Sun Great Furnace. Tuanku, aku kehilangan saudara junior. Di menara kota Lee City, Dewa Harimau Hitam jatuh ke tanah dan berubah menjadi harimau hitam kecil yang tingginya hanya 1 kaki. Itu memiliki garis-garis hitam dan kuning mengalir di tubuhnya. Dia menyalakan sebatang dupa dan berdoa dengan hormat. Asap dupa naik dalam bentuk spiral dan mengembun menjadi awan di atasnya. Itu berubah menjadi wajah Saint Woodcutter yang menatapnya tanpa ekspresi. Harimau kecil itu menundukkan kepalanya dan menempelkan kedua telinganya di belakang kepalanya, tidak berani berbicara. Setelah beberapa saat, suara Saint Woodcutter mencapai dia. Untuk apa aku membutuhkanmu? Dewa Harimau Hitam merasa darahnya membeku dan buru-buru berkata, jangan khawatir, tuanku, aku pasti akan menemukan Junior Brother Qin. Setelah asap menyebar, suara Saint Woodcutter berbicara lagi. Aku sudah pergi ke dunia iblis, dan untuk sementara aku tidak bisa kembali. Jika saya kembali dan tidak melihat murid saya itu, Anda harus tetap dalam wujud ini selamanya dan dapat melupakan kembali. Dewa Harimau Hitam menghela nafas lega. Pada saat ini, dia mendengar suara renyah dan keras dari jauh. Fatih Dragon, meskipun Tuan Muda ada di dunia ini, tidakkah kamu akan kelaparan jika kita tidak menemukannya setelah kamu memakan semua pil rohmu dalam sekali jalan? Terdengar tawa kecil, dan suara teredam lainnya berbicara. Sister Ling Er, Anda mungkin tidak memperhatikan, tetapi ketika saya dengan susah payah mengambil kembali beberapa pil roh saya dari peti Jenderal Iblis, saya hanya berani makan pil roh sehari. Saya sudah kelaparan sampai-sampai saya hanya tulang belulang. Lihat, aku jauh lebih kurus dari sebelumnya. Untuk mencegah Tuan Muda dari tidak bisa mengenali saya telah memutuskan untuk memakan semua pil semangat yang tersisa. Meski begitu, aku khawatir aku tidak akan pulih ke kondisiku yang sebelumnya. Aku pernah mendengar Tuan Muda tersesat. Jika kami tidak dapat menemukannya, Anda akan mati kelaparan. Master sangat pintar, bagaimana dia bisa tersesat? Dewa Harimau Hitam memandang ke arah sumber suara. Pertama-tama dia melihat peti besar, kemudian raksasa dengan perut besar. Ketika dia berjalan menaiki menara kota, lemaknya bergoyang-goyang secara acak. Sepertinya monster besar yang memiliki garis keturunan naga dan kilin. Di atas kepala yang berlemak ini duduk seorang gadis kecil yang manis yang kelihatan berusia 5 atau 6 tahun. Dia memiliki 6 ekor rubah putih salju di belakangnya, dan ada 2 telinga berbulu di kepalanya. Sang Hua, Yuhi, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ada 2 gadis muda yang belum pernah dilihatnya di antara mereka.
Gadis kecil dengan ekor berbulu dan telinga berbulu melihatnya, dan matanya tidak bisa tidak bersinar cerah. Dia melompat turun dari kepala si gemuk besar dan terkikik ketika dia langsung menuju Dewa Harimau Hitam. Dia bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Betapa lucunya si kecil, biarkan aku memelukmu." Dewa Harimau Hitam mencium bau rubah, dan wajahnya menjadi hitam. Dia gemetar dan berubah menjadi harimau hitam besar yang cantik dan besar, lebih dari 30 meter. Dia meraung ke arah langit, dan aura serta keganasan dewa menyerang wilayah sekitarnya. Ekspresi iblis rubah kecil berubah drastis, dan dia berbalik untuk berlari ke arah gadis-gadis yang tidak dikenal. Dia melompat ke pelukan salah satu dari mereka sebelum mulai menangis. Gadis muda itu memalingkan rubah iblis darinya sementara lemak besar itu duduk di pantatnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat raksasa di depannya dengan kagum. Sang Hua buru-buru maju ke depan dan berkata, "Harimau senior, beberapa orang ini adalah teman-teman dari Master Qin." Dewa Harimau Hitam membubarkan aura dan keganasan dewa sebelum berubah menjadi pemuda harimau hitam. Dia menarik cakarnya yang tajam dan telinganya mengepak 2 kali. "Aku telah ditipu oleh rubah di tahun-tahun awal jadi aku tidak bisa bertemu dengan rubah iblis, maafkan aku." Setan rubah kecil mengeluarkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menipu orang." Dia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan keluar dari belakang Ling Yuxiu untuk memeriksa Dewa Harimau Hitam. "Bisakah aku menyentuh telingamu?" tanyanya dengan rasa ingin tahu. Dewa Harimau Hitam ragu-ragu sebelum menundukkan kepalanya. "Aku baru saja membuatmu takut jadi aku akan membiarkanmu melakukannya." Hu Ling menyentuh mereka dan berseru dengan kagum, "Betapa lembutnya. Kalian, cobalah menyentuh." Ling Yuxiu ragu-ragu. "Bukankah ini tidak baik?" Setelah mengatakan itu, dia mendorong dirinya untuk mencobanya dan berteriak dengan heran. Mereka benar-benar sangat lembut dan halus. Gadis-gadis lain juga mengulurkan tangan mereka untuk disentuh, dan Dewa Harimau Hitam merasa agak nyaman. Namun, dia masih merasa itu tidak pantas. Bagaimanapun juga dia adalah Dewa Iblis, dan cukup memalukan untuk disentuh seperti ini. Namun, itu memang sangat nyaman. Naga Kilin maju ke depan dan berencana untuk mencoba juga. Dewa Harimau Hitam segera mengangkat cakarnya dan menekan orang itu ke tanah. Setelah beberapa saat, semua orang puas, dan Dewa Harimau Hitam bertanya, "Bagaimana kalian berencana untuk menemukan Junior Brother Qin?" "Sangat sederhana, Majelis Roh Primordial," kata si Yunxiang sambil tersenyum. Dewa Harimau Hitam bingung, dia belum pernah mendengar ungkapan ini sebelumnya. Si Yunxiang mengeluarkan setumpuk besar cetak biru dan meletakkannya di menara kota. Tertarik pada mereka semua jenis tanda rune. Ini adalah teknik yang guru ciptakan dan praktisi seni ilahi dari perdamaian abadi bekerja bersama untuk menciptakan, dan itu dinamai rahasia 3 majelis roh primordial oleh Kaisar. Si Yunxiang mencari sejenak dan menemukan tanda roh primordial Qinmu, lalu mengeluarkan cinabar dan menyikat. Setelah membubarkan cinabar, ia mulai menggambar di pilar menara kota. Master Kultus pernah mencetak tanda semangat primordial setiap orang di Aula Pembelajaran Agung Imperial College. Penandaannya sendiri juga ada di sana. Majelis roh primordial menggunakan mereka untuk menarik semangat primordial seseorang, sehingga semua orang bisa berkumpul dengan roh primordial mereka untuk membahas berbagai hal. Ling Yuxiu mengeluarkan sebatang dupa dan menusuknya di bawah tanda roh purba, lalu menyalakannya. Dupa pemandu jiwa ini yang telah dibuat gembala sapi dari panduan jiwa seni ilahi. Ini digunakan untuk membawa semangat primordial. Kami ingin menggunakannya dan tanda-tanda untuk membuat koneksi dengan roh primordialnya, kemudian membimbingnya dan bertanya kepadanya tentang lokasinya. Kedua gadis itu saling memandang, dan si Yunxiang melepaskan ki vitalnya, menerangi tanda roh primordial Qinmu. Ling Yuxiu sementara itu menggunakan ki vitalnya untuk membungkus aroma Soul Guide Incense untuk mengirimkannya ke penandaan roh primordial. Semua orang menunggu dengan tenang di menara dan menyaksikan Soul Guide Incense terbakar. Asapnya naik dalam bentuk spiral, tetapi aromanya tidak terlalu tebal, lebih seperti menyegarkan. Dupa tidak bertahan terlalu lama, sehingga saat dupa pemandu jiwa terbakar sedikit demi sedikit, hati semua orang tertuju pada gelisah. Penandaan roh primordial dan Soul Guide Incense akan memicu reaksi dengan roh primordial Qinmu, jadi dia hanya perlu mengeksekusi rahasia 3 majelis roh primordial untuk dapat datang kepada mereka. Namun, jika dia bertemu dengan nasib buruk, dia tidak akan bisa datang untuk menemui mereka. Ketika Soul Guide Incense setengah selesai dan masih belum ada aktivitas, semua orang menjadi khawatir. Tetapi pada saat itu, angin menderu dan bergegas ke menara kota. Semua orang senang. Mereka melihat bahwa roh primordial Qinmu samar-samar terlihat dan tidak stabil. "Master Sekte, di mana Anda?" Naga Kilin sangat senang dan berteriak dengan tergesa-gesa, "Pil roh yang telah Anda siapkan sudah selesai. Kembali dengan cepat. Aku menyiapkan cukup pil selama 3-4 bulan untukmu, jadi bagaimana kamu sudah menyelesaikannya?" "Ini," Naga Kilin terdiam. "Tuan muda, kami mencarimu. Di mana Anda sekarang?" tanya Hu Ling.
Qin Mou menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Aku berada di wilayah iblis, tetapi tidak ada matahari, bulan, atau bintang di langit untuk mengarahkan diriku. Saya diculik oleh Fu Riluo, tetapi berhasil melarikan diri dengan susah payah. Sekarang saya dikejar oleh para elit dari ras iblis sehingga roh primordial saya tidak bisa tinggal lama di sini. Semua orang mengerutkan kening. Sang Hua tiba-tiba angkat bicara. Saudaraku, melihat medan pegunungan di sekitarnya dan mengingatnya. Periksa apakah ada kota di sekitar. Supreme Emperor Heaven memiliki 64 kota, dan nama masing-masing kota berbeda. Medan di sekitar setiap kota juga berbeda, jadi apapun yang Anda beritahu, kami akan dapat menentukan lokasi Anda. Roh primordial Qin Mou mengambil sikat cinnabar dan menggambar di tanah. Dia dengan cepat melukis daerah di sekitarnya. Aku tidak melihat kota dewa apapun. Sang Hua, Yuhi, dan seluruh praktisi seni ilahi dari Kaisar Agung Surga memandang, lalu menggelengkan kepala. Mereka terlalu muda dan belum pernah ke wilayah setan sebelumnya. Biarkan aku memanggil ayahku. Sang Hua pergi dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba roh primordial Qin Mou meredup. Musuh ada di sini. Saya harus kembali. Embusan angin kencang bertiup dari menara kota, dan roh purba menghilang tanpa jejak. Tidak lama kemudian, Sang Hua membawa Dewa Sang Yihe ke atas, dan ia memeriksa medan yang telah digambarkan Qin Mou dengan terperinci. Dia berpikir sejenak sebelum berteriak, dia dekat sarang tua iblis. Dia ada di Black Sun Mountain Range yang berada di samping Returning Maiden City. Dia mengerutkan kening. Kembali ke kota gadis? Bukankah kota dewa itu dihancurkan? Saya pernah mendengar bahwa tempat itu telah menjadi tanah yang tidak menyenangkan. Dewa Sang Yihe mengangguk. Ketika iblis menyerbu, mereka pertama kali muncul di Returning Maiden City dan benar-benar menghancurkannya. Di depan Black Sun Mountain Range adalah medan perang Returning Maiden City. Tempat itu adalah medan perang paling kejam di Supreme Emperor Heaven, hampir 1000 dewa dan setan mati di sana. Jumlah praktisi seni ilahi yang kehilangan nyawa mereka di kedua sisi tidak terhitung. Jika dia terus berjalan maju, dia akan memasuki tanah yang tidak menyenangkan itu. Mengapa Anda mengatakan tempat itu tidak menyenangkan? Ling Yuxiu bertanya dengan bingung. Terlalu banyak dewa dan setan mati di sana, dan darah mereka semuanya berkumpul bersama, membentuk zona yang sangat aneh. Itu dipenuhi dengan kehendak abadi dari para dewa dan setan, serta kutukan dan sifat iblis dari jiwa-jiwa terkutuk. Begitu banyak praktisi seni dewa, dan iblis hilang di sana sehingga mereka dapat membuat seluruh zona menyala seperti hari ketika malam tiba. Ada sedikit ketakutan dalam suaranya ketika dia melanjutkan. Yang menerangi malam itu adalah lentera gudang. Mereka menggantung di perahu kecil yang berasal dari Youdu. Tak terhitung pembawa maut berlayar, menjadikan medan perang tua itu tempat yang berbahaya. Saat itu, saya belum berkultivasi ke alam dewa dan hanya seorang prajurit kecil. Setelah pertempuran besar, tempat itu menjadi sunyi sepi. Saat Sang Yi menderita luka berat dalam pertempuran, dan ketika dia bangun, langit sudah gelap. Ketika dia merangkak naik dari tumpukan mayat, dia melihat pemandangan yang tak terlupakan. Perahu-perahu kecil berlayar dari kegelapan, dan di bawah lentera mereka ada ribuan tetua yang tampak persis sama. Mereka berkeliling diam-diam dan menuai jiwa-jiwa dari medan perang. Para tetua tidak mengeluarkan suara namun malam itu diisi dengan ratapan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tidak ingin jatuh ke Youdu. Namun, tidak satu pun dari mereka yang selamat dari genggaman para utusan maut. Mereka mengikuti perahu-perahu kecil dan melayang ke kegelapan Youdu. Dewa Sang Yihe tidak pernah bisa melupakan pemandangan itu. Jiwa-jiwa yang hancur tidak dibawa pergi oleh para utusan maut, sehingga seiring berjalannya waktu, tempat itu menjadi tanah yang tidak menyenangkan. Ada banyak insiden aneh di sana, dan banyak hal aneh bersembunyi di tempat itu. Dewa Sang Yihe menenangkan dirinya sebelum melanjutkan. Setelah itu, kita dan iblis menyerah di tempat itu. Jika Master Sekte Qin terus maju, dia akan melangkah ke tanah yang tidak menyenangkan itu. Naga Kilin tiba-tiba berteriak. Pencampuran darah dewa dan darah iblis dapat melahirkan hal-hal mengerikan seperti Lonely Mountain Red Root Demon. Cepat beritahu Master Sekte untuk menghindari tempat itu. Seru Naga Kilin. Seberapa kuat Lonely Mountain Red Root Demon? Tanya Dewa Sang Ye. Tentang setara dengan praktisi yang kuat dari alam kehidupan dan kematian. God Sang Yihe mencibir. Itu seharusnya hanya anak kecil. Hal-hal di tanah tak menyenangkan ini bahkan lebih kuat dari para praktisi seni ilahi dari alam kehidupan dan kematian. Cepat katakan padanya untuk menghindari tempat itu. Si Yun Xiang dan Ling Yuxiu buru-buru menghubungi Qin Mu lagi bahkan ketika dupa telah selesai terbakar, dia masih belum merespon. Dia seharusnya bertemu musuh sehingga dia tidak punya waktu untuk menjawab. Ini buruk, kata si Yun Xiang. Musuh-musuh itu harus kuat, dan mereka bahkan mungkin memaksanya ke tanah yang tidak menyenangkan. Aku akan pergi ke sana dan menjemputnya kembali, kata Dewa Harimau Hitam dengan tegas. Dewa Sang Yihe menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa pergi. Perjalanan akan terlalu lama,
dan ada terlalu banyak variabel. Jika Anda bertemu Dewa Iblis di jalan, bahkan Anda akan mati di sana. Lebih baik jika kalian tinggal di sini dan menunggu roh primordialnya menjawab, berharap dia akan bisa keluar dari tanah yang tidak menyenangkan itu. Hanya dengan berjalan keluar dia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di perbatasan tanah tak menyenangkan, iblis api mimpi buruk di bawah Qin Mu menjerit ketika kakinya terputus oleh serangkaian lampu pisau. Seorang praktisi seni ilahi iblis mengiris perut kuda dan menyerang Qin Mu yang ada di punggungnya. Qin Mu melompat sambil menekan dengan telapak tangannya. Dia menghancurkan iblis bersama dengan kuda dalam satu gerakan. Suara mendesing. Seorang wanita tua bergegas membawa labu besar. Cahaya darah mengalir keluar dari itu seperti banjir dan menenggelamkan Qin Mu. Dengan bau berdarah, itu berputar dengan panik sebelum mengambil bentuk piton merah besar yang melilit Qin Mu, mematahkan tulangnya. Tanda-tanda formasi berputar di mata Qin Mu, dan matahari terbit dari Bima Sakti. Dua sinar cahaya ditembakkan. Satu memotong kepala ular sementara yang lain memotong leher wanita tua itu. Seorang wanita kalajengking mengayunkan ekornya yang berduri, dan itu menembus bahu Qin Mu, mengangkatnya tinggi-tinggi. Dia menghancurkannya dengan kejam ke tanah, dan seorang pemuda setan membawa 8 bendera besar membungkuk ke arah Qin Mu. 8 bendera terbang keluar dan tiang menusuk ke tanah di sekitar Qin Mu. Setan menghubungkan formasi gunung. Menekan, 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 menekan. Ketika pemuda iblis meneriakkan kata itu 8 kali, 8 penampakan gunung turun dari langit dengan ledakan keras. Tanah bergetar dari mereka. Tiba-tiba, banyak bintang berkelebat dalam penampakan 8 gunung dan berubah menjadi Great Overarching Heavenly Stars Force Field. Dengan telapak Qin Mu, 8 gunung hancur. Dia bergegas keluar dari formasi bendera dan melihat lebih dari selusin pelet pisau berputar-putar ke arahnya. Dia buru-buru mengarahkan tangannya ke arah itu, dan sebuah kata besar muncul di udara. Puluhan pelet pisau membeku di udara. Namun saat berikutnya, pisau iblis yang mulai berputar dan tak terhitung jumlahnya melesat keluar, memotong kata-kata tetap menjadi berkeping-keping. Qin Mu berbalik, dan, menginjak bintang-bintang, dia menghindari pisau iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan lebar rambut. Pelet pedangnya terbang ke atas. Menyapu angin, itu menghancurkan semua bilah di udara. Lebih dari selusin tentara setan dengan 3 kepala dan 4 tangan bergegas mendekat. Mereka maju dan mundur, menyerang dan membela saat mereka bertarung dengan marah dengan Qin Mu. Dia diblokir berulang-ulang, menderita puluhan pukulan dalam sekejap mata. Dia kemudian buru-buru melarikan diri ke bawah tanah. Iblis 4 tangan menekan tangan mereka ke arah itu, menyebabkan tanah menggembung, dan Qin Mu dipaksa keluar. Dia melompat ke udara, tetapi jatuh beberapa saat kemudian. Dia bergerak seperti naga dan merayap seperti ular, bergegas ke rawa besar di depannya. Banyak tentara setan mengejarnya ke sisi rawa besar, tetapi tiba-tiba mereka semua berhenti dan mengerutkan kening. "Haruskah kita masuk?" tanya seorang praktisi seni ilahi iblis dengan suara rendah. Qin Mu berjalan ke rawa besar dan melihat sekeliling. Ada kabut tebal dan setan Qi di sekitar. Di bawah air jernih, mayat-mayat melayang. Mereka kadang-kadang akan muncul ke permukaan rawa, mengungkapkan kerangka mereka dan beberapa senjata roh berkarat. Dia merenung sejenak sebelum mendekat. Dia dengan lembut mengetuk kerangka di tanah dan bertanya sambil tersenyum, "Saudara ini, bagaimana saya menavigasi di sini?" Tengkorak itu duduk dan berbalik untuk menatapnya. Dia membuka mulutnya. "Ini adalah jalan menuju Yellow Springs. Anda bisa masuk, tetapi tidak ada jalan kembali." Qin Mu duduk di samping kerangka dan mengeluarkan salep untuk mengobati lukanya sendiri. "Aku berasal dari Yellow Spring, jadi mengapa aku harus takut pada mereka?" katanya sambil tersenyum. Kerangka itu berdiri dan berkata, "Tempat ini adalah tanah yang tidak menyenangkan di mana tidak ada yang bisa bertahan. Satu-satunya cara bagi Anda untuk hidup adalah dengan segera berbalik dan pergi." Qin Mu memeras darah manja dari luka-lukanya dan mengeluarkan ki setan. "Kembali adalah jalan menuju kematian, jadi aku masih memiliki kesempatan jika aku maju ke depan. Apakah Anda tahu jalan mana yang lebih aman?" Kerangka itu menggelengkan kepalanya. Qin Mu selesai menerapkan obat untuk dirinya sendiri dan mengeksekusi ki vitalnya. Dia mengedarkannya 1 putaran, dan ketika luka-lukanya tidak terbuka, dia berdiri. "Apakah kamu tahu di mana utara, selatan, timur, dan barat?" "Itu ke timur." Kerangka itu menunjuk jarinya ke depan. "Terima kasih." Qin Mu berbalik ke arah kerangka yang telah ditunjukkan dan mulai berjalan. 2 langkah kemudian, dia berhenti dan berbalik sambil tersenyum. "Saudaraku, mengapa kamu mengikuti saya?" Kerangka itu tepat di belakangnya. Tergesa-gesa berhenti ketika melihatnya berhenti. "Saya dalam keadaan linglung dan tidak dapat mengingat apa yang terjadi pada saya ketika saya masih hidup, tetapi sekarang saya telah mengingat beberapa kenangan kabur. Dan karena kaulah yang membangunkanku, tentu saja aku harus mengikutimu." Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Manusia dan hantu berjalan di jalur yang berbeda.
Anda tidak dapat terus mengikuti saya, jadi kembalilah tidur. Ketika saya dalam keadaan linglung, saya bisa tidur dan tidak peduli dengan musim atau pertempuran dunia. Namun, Anda membangunkan saya dan sekarang saya tidak bisa tidur. Anda telah mengganggu tidur saya dan harus bertanggung jawab untuk itu. Kamu benar-benar hantu yang tidak masuk akal. Merasa tak berdaya, Qin Mu berbalik dan menjelaskan dengan serius, aku melihat bahwa kamu masih memiliki beberapa jiwa jadi aku menggunakan 10,000 Spirit Nature teknik untuk membangunkanmu untuk meminta petunjuk. Namun, Anda tidak tahu apa-apa. Anda tidak bisa menunjukkan jalan yang akan membuat saya tetap hidup. Selain itu, Anda sudah mati, jadi bahkan jika saya berhasil membiarkan tanah yang tidak menyenangkan ini hidup, Anda tidak akan dapat mengikuti saya ke dunia yang hidup. Saudaraku, kau sudah mati, jadi kembalilah tidur. Kerangka itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah khawatir sebelumnya, tetapi kamu membangunkanku dan sekarang aku khawatir lagi. Anda perlu membantu saya menyelesaikannya. Kepala Qin Mu sakit, tapi dia masih berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan mengeksekusi 10,000 Spirit Nature teknik untuk mengeluarkan jiwamu yang hancur, memungkinkanmu untuk kembali ke surga dan bumi. Anda akan kembali tertidur. Bagaimana dengan itu? Tidak. Kerangka itu menggelengkan kepalanya. Karena aku sudah bangun, membubarkan soulku sama dengan membunuhku. Rasa sakit itu, aku tidak rela. Qin Mu benar-benar sakit kepala. Dia berbalik dan terus menuju ke timur. Di belakangnya, kerangka itu terus mengikutinya. Karena dia merasa bermasalah, Qin Mu ingin mencoba membujuk kerangka itu lagi, tetapi air bergolak dari kedua sisi rawa. Mayat yang telah berendam di dalam air sampai seputih salju berdiri dan menatap lurus ke arahnya. Hati Qin Mu berputar. Orang-orang di rawa telah mati bertahun-tahun yang lalu namun mayat mereka belum membusuk. Baju besi di tubuh mereka sudah compang-camping, tetapi ada, dan mata mereka masih bercahaya dengan cahaya darah, jelas udara menyeramkan mereka. Mayat itu sangat kuat ketika mereka masih hidup, jadi mayat mereka juga memiliki aura tebal setelah kematian. Mereka sangat menakutkan. Tiba-tiba, kerangka besar di belakang Qin Mu meraung keras. Mayat-mayat di air tampaknya telah menerima perintah dan tenggelam ke dalam air satu demi satu. Qin Mu tercengang. Mengapa mereka mendengarkanmu? Kerangka itu juga linglung. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, aku bisa ingat samar-samar bahwa mereka adalah bawahanku yang mati di sini bersama denganku. Saya melihat bahwa mereka ingin menyakiti Anda, jadi saya memarahi mereka. Untungnya mereka masih mendengarkan saya. Qin Mu menjadi tertarik dan bertanya sambil tersenyum, siapa kamu sebelum kamu mati? Anda masih ingat? Kerangka itu merenungkannya, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat. Ketertarikan Qin Mu tumbuh lebih besar, dan dia berhenti mengikuti jejaknya. Saya memiliki seni ilahi yang dapat membangun akses ke Youdu, memungkinkan jiwa-jiwa yang hancur untuk berkumpul. Biarkan saya melemparkannya, dan saya mungkin bisa membiarkan Anda mengingat beberapa hal. Jika Anda berhasil, Anda tidak perlu mengikuti saya lagi. Senang, kerangka itu berkata sambil tersenyum, jika aku bisa melakukannya, aku pasti akan membalas budi besar ini. Qin Mu mencabut jepit rambutnya dan membiarkan rambutnya jatuh di pundaknya. Dia kemudian mengambil Saturn Saffron True Form dengan Gate of Heaven Influence di belakangnya. Setelah itu, ia melemparkan panduan jiwa 9 spekter sekte dengan bahasa setan rendah berbicara dan samar. Ketika dia tengah membaca mantra, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia merasa ada beberapa pengetahuan yang tidak dikenal di benaknya. Ketika dia secara tidak sadar menggunakannya, bahasa iblisnya menjadi lebih kuno dan samar. Setan ki di sekitarnya menjadi lebih tebal dan lebih tebal, lebih murni dan lebih murni. Itu berguling dan menyebar ke seluruh rawa seperti lautan gelap gulita. Gerbang pengaruh surga juga menjadi lebih dan lebih agung ketika berdiri di lautan iblis ki. Dengan derit, pintu berat yang tak tertandingi perlahan-lahan terbuka. Dalam kegelapan, jeritan bisa didengar. Ratapan seperti hantu yang sangat menyedihkan dan lolongan serigala yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan dari gerbang pengaruh surga. Qin Mu melompat kaget. Begitu banyak roh? Mereka keluar dari Youdu dan berkumpul di rawa besar. Dalam sekejap, itu penuh dengan fluoresensi, membuatnya tampak seperti dipenuhi dengan bintang-bintang yang cerah. Mereka terbang dalam kegelapan kisetan dan menerobos masuk ke mayat. Mayat yang tak terhitung jumlahnya berdiri dan melihat sekeliling dengan linglung. Puluhan ribu makhluk hidup telah bangkit di rawa terpencil. Beberapa berdiri di atas air, beberapa melayang di langit, dan beberapa duduk di tanah dengan linglung. Siapa yang mengganggu kedamaian Youdu? Qin Mu masih membaca mantranya ketika suara nyaring terdengar di benaknya. Itu mengejutkannya, dan dia menjadi kacau. Kekuatan sihirnya langsung terputus, dan gerbang surga pengaruh di belakangnya menelan iblis ki seperti ikan paus yang menelan langit dan bumi. Angin menyapu semua ki setan kembali ke Youdu. Qin Mu buru-buru membubarkan bentuk Saturnus Saffron-nya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pengaruh gerbang surga akan tetap terbuka dan tidak menutup.
bintik-bintik lampu datang dari kegelapan di Youdu. Mereka adalah kapal dengan lentera gudang. Kulit kepala Qin Mu mati rasa, dan dia buru-buru membalikkan tekniknya, tetapi gerbang pengaruh surga masih tidak menutup. Perahu-perahu berlayar dari kegelapan dan melewati gerbang pengaruh surga. Aku ingat siapa aku. Di sampingnya, tengkorak itu tiba-tiba berteriak kegirangan dan tertawa keras. Aku ingat sekarang. Surga Langit Divisi Southern Deeper, Seven Kill Star Saffron. Saya berada di bawah perintah Kaisar Pendiri untuk menjaga surga Kaisar tertinggi dan Gubernur Provinsi Wei Liao. Di mana armorku? Di mana kapak perangku? Rawa di bawah Qin Mu tiba-tiba bergulir dan cahaya ilahi yang tak terbatas bergegas ke langit. Potongan-potongan baju perang menembus air dan tanah. Mereka terbang keluar dari dasar rawa. Dentang, dentang, dentang. Suara tumbukan tajam terdengar ketika potongan-potongan baju zirah pertempuran yang rusak menutupi tubuh kerangka di samping Qin Mu. Bahkan helm yang rusak terbang mendekat untuk menutupi tengkoraknya. Qin Mu tercengang. Tiba-tiba, sebuah gunung besar terbelah di rawa, dan beberapa potong senjata ilahi bergegas keluar. Mereka berkumpul di udara dan membentuk kapak perang besar yang berputar-putar. Tengkorak itu merentangkan tangannya dan meraihnya. Kapak perang melambangkan otoritas Kaisar Langit. Di sebelah kiri ada kapak, dan di sebelah kanan ada pisau sedangkan di atasnya ada ujung tombak tajam dengan tanda naga melingkar di sekitarnya. Begitu kerangka itu menangkap kapak perang, auranya yang mengguncang dunia meledak. Dia mengangkat senjatanya dan memberikannya ayunan, menghancurkan gerbang pengaruh surga di belakang Qin Mu. Dia menghancurkannya dengan kekerasan dan mematahkan jalur utusan kematian Youdu. Dia kemudian meraung marah, "Di mana tentaraku?" Iblis Ki dalam kegelapan telah menyebar, dan banyak kerangka berdiri di permukaan rawa sambil menatapnya dengan tenang. Tiba-tiba, teriakan yang mengejutkan dunia datang dari semua mayat. "Jenderal, kita di sini!" Tengkorak itu tertawa keras dan bertanya ke langit, "Di mana Yang Mulia?" Dia menunggu lama, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Setelah beberapa saat, Qin Mu berkata, "Gubernur Provinsi, 20.000 tahun telah berlalu sejak era pendiri Kaisar." Dengan linglung, kerangka itu menundukkan kepalanya untuk menatapnya. Dia bergumam, 20.000 tahun? Ekspresi Qin Mu dipenuhi dengan rasa sakit. "Sudah 20.000 tahun. Kalian telah mati selama 20.000 tahun. Kerangka itu duduk dan bergumam pada dirinya sendiri, 20.000 tahun, bagaimana jadinya seperti ini? Darah yang kami tumpahkan, nyawa yang kami risiko untuk menghentikan musuh. Namun kami masih belum berhasil melindungi era kami." Qin Mu menghela nafas. "Jiwa gubernur provinsi yang hancur sedang sekarat dan semangat juangmu akan hidup selamanya. Hari ini, saya telah membangunkan jiwa Anda yang hancur dan roh yang hancur, mengganggu kedamaian Anda. Anda sekarang telah kembali ke dunia yang hidup, tetapi saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan tentang itu. Karena gubernur provinsi adalah komandan surga Kaisar tertinggi selama era pendiri Kaisar, saya yakin Anda tidak akan membuat masalah bagi rakyat. Jika saya hidup untuk kembali, saya akan bertanya kepada Raja Yama apakah dia bisa membawa kalian. Semoga gubernur provinsi menahan tentaranya ke tanah yang tidak menyenangkan ini. Saya sendiri, saya harus terus maju." Dia berpamitan dan berbalik untuk pergi. Kerangka itu masih duduk di sana dengan putus asa, dan tekad di matanya berkedip ketika dia bergumam, 20.000 tahun, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Di perbatasan tanah tak menyenangkan, semakin banyak iblis pengejar muncul. Segera, ada hampir 1.000 iblis yang berkumpul di sana. Namun, tidak ada yang berani masuk ke tanah yang tidak menyenangkan ini. Setelah beberapa saat, angin kencang tiba-tiba meledak dan berhenti. Seorang jenderal agung muncul di depan banyak praktisi seni ilahi dan memeriksa tanah yang tidak menyenangkan itu. "Jenderal Xiu Luo." Banyak iblis membungkuk memberi salam, merasa terkejut dan senang. Jenderal Iblis melambaikan tangannya dan berkata, "Tuanku Fu Riluo memerintahkan saya untuk mengejar Qin Mu. Sekarang, di mana Qin Mu itu?" "Dia telah memasuki tanah yang tidak menyenangkan." Xiu Luo sedikit mengernyit. Dia akan memberikan perintah untuk masuk ketika iblis Qi dicurahkan dari kedalaman tanah yang tidak menyenangkan, menciptakan lautan setan. Sebuah pintu besar berdiri tegak, tampak sangat aneh. Terkejut, Xiu Luo buru-buru berhenti. Setelah beberapa saat, lautan setan Qi lenyap tanpa jejak dan pintu besar juga menghilang. Tanah yang berbahaya benar-benar aneh dan tidak dapat diprediksi, Xiu Luo bergumam dengan tidak pasti. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, "Bocah itu mungkin akan mati setelah menerobos ke tempat ini, tetapi Tuan memberi perintah untuk membawa tidak peduli apakah dia masih hidup atau mati, jadi kita perlu menangkapnya. Tentara, dengarkan, ikuti saya ke tanah yang tidak menyenangkan ini." Ribuan praktisi seni ilahi menerima perintah dan mengikutinya ke tanah yang tidak menyenangkan. Qin Mu sedang berjalan melalui rawa ketika dia mendengar suara pertempuran di belakangnya. Teriakan memekakkan telinga, tetapi mereka tidak bertahan lama. Perdamaian kembali tak lama, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Tempat ini benar-benar aneh,
Qin Mu menggelengkan kepalanya, tidak tahu bahwa dia adalah misteri terbesar di seluruh rawa. Apa yang lebih aneh adalah bahwa ketika aku mengeksekusi panduan jiwa, kata-kata dari bahasa iblis yang belum pernah aku pelajari sebelumnya muncul di pikiranku. Qin Mu mengerutkan kening. Pengetahuan tiba-tiba di kepalanya masih ada di sana, dan itu adalah sejenis bahasa yang sangat kuno. Hatinya sedikit bergerak, dan dia mengambil bentuk sejati Saturnus berdaulat. Gerbang surga pengaruh muncul di belakangnya, dan kemunculan sebuah buku kuno terbentuk di tangannya. Qin Mu menenangkan diri dan mengulurkan tangannya untuk membuka buku kuno. Ketika tulisan itu masuk ke matanya, dia langsung merasa seperti coretan yang dengan cepat mereformasi diri mereka sendiri. Setiap simbol yang sangat aneh segera mendapatkan makna seolah-olah dia telah menghafalnya dengan sepenuh hati. Qin Mu linglung. Buku itu ditulis dalam bahasa Youdu, dan dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang sistem penulisan. Raja Iblis Dutian telah mengenal sedikit dan mengajarinya ungkapan yang merupakan gerbang pengaruh surga. Tapi dia bahkan berbohong padanya, yang hampir menyebabkan Qin Mu sekarat di Youdu. Adapun tulisan-tulisan dalam buku, Raja Iblis Dutian tidak pernah mengajarinya. Namun sekarang dia mengerti semuanya dan lancar berbahasa tanpa belajar seolah-olah dia selalu mengetahuinya. Tanah tak menyenangkan ini memang sangat aneh. Aku bahkan tidak bisa mengenali kata-kata dalam buku ini, tetapi sekarang aku benar-benar bisa membacanya. Tulisan-tulisan di halaman pertama terlihat seperti teknik namun mereka tidak seperti teknik kultivasi. Mereka mungkin berisi beberapa pengetahuan aneh tentang jiwa, tetapi sepertinya juga tidak. Mereka seperti seni ilahi. Qin Mu takjub tanpa akhir. Bahasa Youdu dalam buku itu terlalu aneh. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan tulisan aneh yang seperti teknik tetapi tidak, seperti pengetahuan sederhana namun tidak, seperti seni ilahi namun juga bukan. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak bisa menahannya. Dia mulai membaca keras-keras apa yang tertulis di halaman pertama. Nada suaranya samar dan mendalam, dengan irama yang luar biasa. Tulisan-tulisan tidak dapat diungkapkan dengan bahasanya karena manusia tidak memiliki frasa yang sama. Bahkan artinya tidak mungkin diungkapkan, jadi dia hanya bisa menggunakan bahasa Youdu sendiri untuk melakukannya. Qin Mu baru saja membaca kalimat pertama ketika jiwanya mulai berdebar. Ki vital di tubuhnya berubah menjadi setan ki. Tiba-tiba, gelombang angin jahat bertiup melewati dan awan suram datang menggantung di atas kepalanya. Rawa mulai bergolak di sekitarnya. Qin Mu segera berhenti dan melihat sekeliling. Semuanya kembali normal. Dia terus membaca, dan angin kembali. Air di rawa juga bergejolak sekali lagi seperti panci mendidih. Awan suram berkumpul di atas kepalanya dan berubah menjadi pusaran air berputar-putar yang menarik ki setan dari segala arah. Sebagian darinya seperti naga banjir dengan ekornya menggantung ke bawah saat mengambang di tengah pusaran air. Pikiran Qin Mu bergetar. Sang iblis Ki telah memasuki harta karun dewa embrio rohnya dari jantung alisnya dan mulai bergabung dengan embrio roh dengan kekuatan suaranya. Embrio roh kemudian membalas budi, dan setan Ki mengalir megah melalui 5 elemen dan 6 arah harta karun ilahi. Bahkan matahari, bulan, dan bintang-bintang dinodai oleh iblis Ki dan menjadi redup. Saat Qin Mu terus membaca buku kuno, kerangka berdiri dari rawa di sekitarnya. Ada juga cukup banyak mayat yang naik dari bawah air. Dia berhenti dengan tergesa-gesa karena takjub. Dia menutup buku kuno itu dan menyebarkan Saturnus Saffron True Form untuk melihat-lihat dengan cermat. Saat suaranya berhenti, mayat-mayat dan kerangka runtuh kembali. Terlalu aneh, tanah tak menyenangkan ini terlalu aneh. Qin Mu menenangkan diri dan memutuskan untuk pergi sesegera mungkin. Mungkin jika aku meninggalkan tanah tak menyenangkan ini, kata-kata Youdu di kepalaku akan lenyap dan aku tidak akan mengenali tulisan-tulisan di buku lagi. Kultivasi saya tampaknya telah naik sedikit. Dia memeriksa kultivasinya dan tidak bisa tidak menjadi heran. Hanya dalam waktu singkat, itu sebenarnya meningkat sedikit. Ia telah membangun akses antara 6 arah Divani Treasure dan 7 bintang Divani Treasure, yang membuat budidayanya sangat padat dan tidak ada yang lebih lemah dari seorang ahli dari alam celestial menjadi. Namun, kepadatan kultivasinya juga menyebabkan dia menjadi sedikit lebih lambat dalam maju melalui wilayahnya. Namun hanya dalam waktu singkat, dia merasa kultivasinya benar-benar meningkat banyak. Kemajuan seperti ini hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Ada yang salah, pasti ada yang salah dengan tempat ini. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang buku kuno itu juga. Qin Mu memeriksa dirinya secara detail dan akhirnya menemukan apa yang salah. Sebenarnya ada pintu tertutup di tubuhnya. Itu berseberangan dengan harta karun ilahi embrio rohnya. Itu adalah harta karun ilahi roh embrio yang lain. Ini sepertinya tidak benar. Bukankah dikatakan bahwa setiap orang hanya memiliki satu harta karun ilahi embrio roh? Mengapa saya punya yang kedua? Saya juga bukan 2 orang. Saya pikir tidak ada yang mengatakan kepada saya bahwa manusia tidak dapat memiliki 2 harta karun ilahi embrio roh. Ya, itu jelas keuntungan dari memiliki tubuh penguasa.
Qin Mu mendorong penjelasan harta karun dewa embrio spiritual lainnya ke tubuh tuannya dan berhenti mengkhawatirkannya. Dia membangunkan ki vitalnya untuk membombardir pintu, dan celah terbuka. Ki iblis murni mengalir keluar dan bergabung dengan ki vitalnya. Beberapa saat kemudian, suara iblis aneh datang dari pintu dan mendorong kembali kultivasinya. Dia segera berhenti. Embrio roh ini adalah harta ilahi dari jalan iblis dan bukan jalan dewa. Saya pernah mendengar suara dewa misterius dan sekarang suara setan yang mendorong kultivasi saya, tidak membiarkan saya membuka harta karun dewa embrio roh saya. Saya harus bertanya kepada kepala desa karena dia yang paling memahami tubuh penguasa. Dia pasti akan bisa menjawab keraguanku. Qin Mu sementara menyingkirkan masalah ini dan mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya. Gubernur provinsi yang telah menunjukkan arah baginya mengatakan bahwa dia hanya perlu berjalan ke arah timur untuk keluar dari tanah yang tidak menyenangkan itu. Masalah dengan itu adalah bahwa luas rawa melampaui estimasi Qin Mu. Dia mengorientasikan dirinya sekali lagi dan mulai berjalan. Setelah beberapa waktu, dia telah menempuh ribuan mil namun dia masih belum keluar dari rawa besar. Pada waktu itu, dia melihat lebih dari 100 danau dari semua ukuran. Itu adalah jejak pertempuran kuno. Ketika Qin Mu telah mendekati satu, dia merasakan getaran mengerikan datang dari air. Danau-danau ini adalah jejak pertarungan antara para dewa dan setan. Qin Mu hati-hati dan tidak mendekat. Kekuatan dari dewa-dewa kuno dan iblis-iblis masih ada di sana, beristirahat di dasar danau. Itu sangat tidak stabil, dan hal-hal mengerikan akan terjadi jika dia melangkah ke danau. Tapi saat itu, dia melihat pemandangan yang bahkan lebih aneh. Lampu multiwarna bangkit dari danau, dan gemerincing datang dari itu. Suara itu mengingatkannya pada harta yang bertabrakan, yang merupakan suara yang sangat menyenangkan. Qin Mu berhenti berjalan dan melihat sekeliling. Dia melihat cahaya multiwarna menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Dia samar-samar bisa melihat kelopak bunga teratai berputar di dalamnya, dan tahta teratai besar naik dari danau. Namun, sepertinya sudah dihancurkan karena kelopaknya telah jatuh. Namun tahta teratai masih memiliki daya tarik aneh yang membuat kelopak bunga berputar di sekitarnya. Sementara itu, di tengah cahaya, ada senjata bertabrakan satu sama lain seperti naga banjir. Qin Mu berbalik dan berjalan di sepanjang tepi danau. Pada saat itu, gemuruh tawa datang dari danau, dan dia melihat ke arah sumber suara untuk melihat beberapa gadis yang hanya ditutupi kerudung. Mereka bermain di dekat danau, dan beberapa dari mereka melompat ke air. Yang lain duduk di permukaan dan bermain-main satu sama lain. Mata Qin Mu menyala, dan dia mengeluarkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta untuk mulai menggambar. Setelah beberapa saat, dia menyelesaikan lukisan sebuah danau dan gadis-gadis mandi. Itu juga memiliki tahta teratai. Dia kemudian melompat ke dalam lukisan dan mulai bermain dengan gadis-gadis di sana dengan puas. Lukisan itu didirikan di samping danau. Di dalamnya, pemuda itu sama senangnya dengan gadis-gadis. Dia duduk di atas tahta teratai sementara para gadis bersandar padanya. Dia memeluk mereka kiri dan kanan, dan bahkan memasukkan senjata roh yang luar biasa ke dalam karot taotienya. Dia benar-benar berada di puncak hidupnya. Cahaya melonjak di danau, dan tiba-tiba semuanya menghilang. Tampaknya ada beberapa monster besar bergerak di bawah danau, mendekat dengan cepat. Itu tampak seperti sebuah pulau kecil bergerak. Danau itu pecah, dan bola mata besar melompat keluar dari air. Api menutupi tubuhnya, jadi itu mungkin mata dewa iblis. Kesadarannya bisa terbangun seiring berjalannya waktu, atau mungkin dirasuki oleh jiwa yang hancur. Namun yang lebih aneh adalah bahwa itu benar-benar menumbuhkan tangan dan kaki. Itu masing-masing 4. Di belakang mata ada 2 pasang sayap kecil. Makhluk itu datang ke lukisan itu dan melihat ke dalam, iri karena Qin Mu tumbuh di dalamnya. Kuku! Mata iblis itu sangat bersemangat. Tiba-tiba, itu menyusut tubuhnya seukuran cekungan wajah dan mengepakkan sayapnya untuk bergegas ke lukisan itu. Masuk dengan pop, saat mata iblis memasuki lukisan itu, matanya terbuka dan mengungkapkan mulut besar. Itu dipenuhi dengan gigi setajam silet. Kuku! Monster itu merong. Qin Mu bergegas turun dari tahta dalam ketakutan dan melarikan diri untuk hidupnya. Mata iblis senang dengan dirinya sendiri dan melompat ke atas tahta teratai. Itu menarik gadis-gadis kepadanya dan memeluk mereka ke kiri dan ke kanan, langsung merasa seperti berada di puncak kehidupan monsternya. Qin Mu melompat keluar dari lukisan itu dan menghapus satu pukulan. Gadis-gadis dan monster mata iblis langsung terpaku pada tempatnya. Sungguh monster yang benar-benar menarik. Kemampuannya jauh lebih kuat daripada milikku, tapi itu sedikit bodoh dan tidak tahu seberapa berbahaya hati manusia. Itu mencoba menggunakan harta dan wanita untuk menggoda saya, namun itu dibujuk oleh saya dan menyerahkan dirinya ke dalam perangkap. Qin Mu mengeluarkan segel dan menghembuskan kabut panas ke atasnya. Dia mencap sudut kanan bawah lukisan itu dan menyegelnya. Dia kemudian menggulung kertas dan meletakkannya di karung taotienya. Kemampuan monster ini bukan masalah kecil. Jika saya bertemu musuh yang tidak bisa saya lawan,
saya bisa melepaskannya untuk menggantikan saya. Qin Mu terus berjalan maju penuh dengan antisipasi. Jika aku bisa menemukan lebih banyak benda tak menyenangkan di negeri ini, aku bisa memanfaatkannya. Itu semua adalah harta yang luar biasa. Jika itu adalah Xing An, dia pasti akan menyukai tempat ini. Kalau dipikir-pikir, sudah lama sejak aku bertemu dengannya. Dia akhirnya berjalan keluar dari rawa dan tiba di reruntuhan kota. Ada gedung-gedung yang runtuh di mana-mana, tidak ada yang tampak seperti telah lama terganggu. Tulang-tulang yang hancur berjejer di jalan yang aus. Angin dingin bertiup, dan tengkorak yang pecah berantakan, berguling-guling. Tiba-tiba, jalan terbuka dari tulang punggung panjang yang menjulang seperti naga. Tulang rusuknya bertindak sebagai kaki yang berlari dengan ganas untuk menyerang Qin Mu. Ujung tulang punggungnya adalah tengkorak yang tampak garang yang seharusnya pernah menjadi kepala dewa iblis. Bagian atasnya dipenuhi paku tulang tanpa tanda-tanda rambut. Makhluk yang dihasilkan tampak sangat ganas, dan ia membuka mulutnya lebar-lebar ketika menerkam. Qin Mu memilih untuk lari. Saat dia melakukannya, dia melihat medan perang di depannya di mana banyak kerangka bertarung. Semua jenis senjata roh yang hancur berselisih, mengangkat pasir dan debu. Qin Mu ingin mengambil jalan memutar, tetapi tulang punggung besar naik ke langit sambil menginjak api iblis, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bergegas ke medan perang. Saat dia melakukannya, dia tahu itu keputusan yang mengerikan. Setiap kerangka yang sangat kuat, yang terlemah tidak jauh lebih lemah darinya. Suara drum mengalir melalui medan perang ketika dua raksasa tulang putih setinggi 300 meter menarik tulang paha dan menggelengkan kepala mereka dengan kegembiraan. Mereka menggunakan tulang mereka untuk mengalahkan drum pertempuran. Setiap pukulan membuat suara seperti guntur, dan kerangka yang bertarung di dekatnya menjadi lebih gila. Qin Mu bergegas melalui para pejuang sambil melirik tengkorak dewa iblis dengan tulang punggung yang menabrak semua orang untuk menghubunginya. Wei Liao ada di sini. Hanya setan dan hantu, lupakan saja biadab. Qin Mu memandang ke arah sumber suara dan melihat Seven Killstar Saffron dengan kapak perangnya dalam memimpin mayat dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara keras, pasukan baru membanjiri medan perang, dan dimanapun mereka lewat, tengkorak yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Wei Liao mengayunkan kapak perangnya dan menghancurkan tengkorak dewa iblis yang mengejar Qin Mu. Dia kemudian berteriak dengan keras, hiduplah sebagai pahlawan, mati sebagai hantu kepahlawanan. Membasmi setan-setan ini dan menaklukkan negeri yang tidak menyenangkan ini. Kita akan menjadi penguasa baru di sini. Qin Mu menatap dengan mata terbuka lebar saat Wei Liao memimpin semua orang melalui medan perang. Dalam waktu singkat, tulang-tulang tergeletak di mana-mana sementara tentara yang menang sedang menyeringai. Mereka memilih tulang lengkap di tanah untuk menggantikan tulang mereka sendiri yang hancur. Wei Liao berjalan dengan langkah besar dan berkata, tanah yang tidak menyenangkan ini sangat berbahaya, teman kecil. Biarkan kami mengirim Anda pergi. Puluhan ribu kerangka dan mayat mengelilingi Qin Mu sambil bergegas ke arah timur seperti banjir. Dimanapun mereka lewat, semuanya tenggelam. Tanah tak menyenangkan itu dipenuhi dengan segala macam hal aneh. Mereka sebagian besar bentuk kehidupan aneh yang terbentuk dari keluhan atau patah hati praktisi seni ilahi yang telah mati dalam pertempuran besar. Bentuk kehidupan ini lahir dari seni ilahi yang ditinggalkan oleh para dewa dan setan, sehingga mereka sangat kuat serta aneh dan menakutkan. Itu karena pertempuran itu terlalu pahit, dan para dewa, iblis, dan praktisi seni ilahi yang telah meninggal kemudian dipenuhi dengan emosi negatif yang menyatu dengan darah saleh, membentuk tempat aneh yang dikenal sebagai tanah tak menyenangkan. Bentuk kehidupan di dalamnya juga memiliki pola pikir yang bengkok. Selama perjalanan, Qin Mu melihat banyak benda aneh. Ada gunung yang terbentuk dari campuran darah dan darah para dewa dan iblis, tulang kelabang putih dengan ratusan kepala, dan monster dengan kepala naga, tubuh kuda, dan ekor panjang yang seluruhnya dari tulang. Namun, tidak peduli seberapa kuat makhluk-makhluk tak menyenangkan ini, Seven Killstar Saffron memberikan kematian pada mereka semua. Mereka dihancurkan oleh tengkorak dan mayat tentara yang bahagia. Luasnya tanah tak menyenangkan itu sulit dibayangkan. Meskipun kecepatan Qin Mu dan sisanya tidak lambat, mereka harus berjalan selama lebih dari 2 hari untuk mencapai perbatasan. Teman kecil Qin, Anda hanya perlu sedikit lebih maju dan Anda akan meninggalkan tanah yang tidak menyenangkan. Kami tidak dapat mengirim Anda lebih jauh dari ini. Wei Liao berhenti dan mengucapkan selamat tinggal dengan cara tradisional. Perpisahan untuk saat ini. Qin Mu membalas salam. Perpisahan untuk saat ini. Setelah saya pergi, saya pasti akan pergi ke Fengdu dan bertanya kepada Raja Yama apakah dia bisa menemukan tempat untuk kalian semua. Semuanya, tunggu kabar saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Wei Liao mengawasinya pergi, lalu tiba-tiba berkata dengan keras, teman kecil Qin, nama keluarga Anda juga Qin. Apa hubunganmu dengan Founding Emperor? Qin Mu berbalik dan melambaikan tangannya. Kaisar pendiri adalah leluhurku. Tidak heran, Wei Liao sedikit terkejut dan mengikuti sosok yang berjalan keluar dari tanah yang tidak menyenangkan dengan matanya. Dia kemudian menjadi bersemangat dan bersorak berulang kali. Teman-temanku, ayo pergi, mari kita taklukkan tanah yang tidak menyenangkan ini dan memerintahnya. Kami akan menunggu kedatangan Kaisar pendiri. Tengkorak dan mayat yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya dan bersorak saat mereka bergegas ke kedalaman tanah tak menyenangkan yang diselimuti setan Qi.
Qin Mu berbalik untuk melihat ketika dia meninggalkan zona aneh. Getaran mengerikan mencapai dia dari tanah tak menyenangkan yang seharusnya datang dari Seven Kill Star Saffron Wei Liao bertarung melawan beberapa makhluk aneh baru. Meskipun mereka sudah mati sekali, mereka masih bertarung dengan penuh nafsu, membalas kebaikan penguasa mereka sebagai tulang belulang. Sungguh sekelompok pahlawan. Dia berjalan menuju timur melewati kegelapan. Tanah yang tidak menyenangkan akan menjadi wilayah Wei Liao, dan itu akan menjadi seperti paku yang menusuk ke jantung setan. Saya masih ingat bahasa Youdu. Qin Mu berkedip. Bahasa Youdu tidak hilang dari benaknya. Mungkinkah keanehan dari tanah tak menyenangkan masih mengikutinya? Tidak hanya itu, dia bahkan bisa melihat pintu ke harta karun dewa embrio spirit lainnya. Itu masih berlawanan dengan aslinya. Jadi saya sudah menguasai bahasa Youdu begitu saja. Sekarang ini aneh? Dia berubah sekali lagi menjadi Saturnus berdaulat, dan gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya. Buku kuno itu muncul lagi, dan dia membukanya. Dia diam-diam membaca halaman demi halaman, tidak menyuarakan sepatah kata pun, dan menempatkan semuanya ke memori. Setelah 1 jam, dia menghafal buku itu dan menyebarkan bentuk Saturnus berdaulat. Gerbang surga pengaruh di belakangnya juga menghilang. Saya telah melihat gerbang pengaruh surga pada patung batu yang seperti tubuh penguasa di lembah hantu. Namun, patung batu itu tidak memegang gulungan. Dari semua dewa dan praktisi seni ilahi yang saya lihat sejauh ini, saya satu-satunya yang memiliki gulungan kuno di tangan saya ketika saya berubah menjadi bentuk Saturnus Saffron saya. Qin Mu merenungkannya sejenak, lalu tiba-tiba dia menyadari. Badan penguasa di bawah tanah lembah hantu pasti seperti Su Shenghua, mereka berdua badan semu-semu. Hanya tubuh penguasa sejati yang memiliki gulungan kuno di tangan mereka. Saya akan bertanya kepada kepala desa tentang hal itu ketika saya kembali. Dia seharusnya tahu lebih banyak dari saya. Setelah dia memutuskan itu, dia melemparkan masalah itu ke belakang kepalanya. Bahasa Youdu keluar dari mulutnya lagi, dan dia meneriakkan isi buku sambil berlari ke timur. Iblis Qi menuangkan ke arahnya dan menggali ke jantung alisnya. Ini membuat penanamannya pada jalur iblis meningkat secara drastis. Kali ini tidak ada situasi abnormal orang mati yang hidup kembali. Itu seharusnya karena penggunaan buku kuno. Qin Mu santai. Selama dia tidak mengeluarkan buku kuno, bahasa Youdu akan tetap sebagai metode budidaya yang aneh. Dia tidak perlu khawatir tentang mengganggu Youdu atau dikejar oleh kurir kematian. Saat dia berlari dengan marah, Ki Iblis berbondong-bondong kepadanya seperti sinyal asap. Dia tidak terlihat seperti seorang praktisi seni ilahi, tetapi iblis yang hebat bergegas ke arahnya. Tiba-tiba, dia berhenti berbicara bahasa Youdu, dan bahasa Dewa Samar keluar dari mulutnya sebagai gantinya. Vitalitas iblisnya menghantam pintu roh embrio ilahi harta karun jalan iblis. Bahasa iblis langsung terdengar di benaknya, datang dari kedalaman 9 mata air di bawah ini. Suara itu aneh dan mengganggu vitalitas iblisnya, mencegahnya menembus pintu. Bahasa dewa berisi kekuatan aneh yang bisa bertentangan dengan bahasa iblis yang tiba-tiba muncul. Kembali ketika Qin Mu telah membuka harta karun ilahi embrio rohnya, dia mendengar bahasa dewa yang tampaknya berasal dari 9 surga di atas dan mengganggu terobosan embrio rohnya. Dia kemudian meminjam suara iblis dan suara Buddha untuk dengan paksa membobol tembok untuk dapat menumbuhkan embrio rohnya. Waktu itu hanya bisa dianggap keberuntungan. Sekarang, dia melakukan hal yang sama lagi, dan pencapaiannya dalam bahasa dewa jauh melebihi apa yang dia miliki saat itu. Dia menggunakan bahasa dewa untuk berurusan dengan suara iblis dari 9 mata air di bawah, dan semuanya berjalan dengan lancar dan mudah. Vitalitas iblisnya mengalir tanpa halangan dan menabrak dinding embrio roh. Ledakan sekeras guntur datang dari tubuhnya ketika pintu ke harta karun dewa embrio spirit lainnya meledak terbuka. Budidaya jalan iblisnya langsung tumbuh secara eksponensial dan menarik ki setan lebih banyak lagi, sementara suara iblis dari 9 mata air di bawah hanya berhenti. Tidak ada embrio roh dari jalan iblis dalam harta semangat ilahi embrio roh ini. Qin Mu tercengang. Embrio rohnya harta karun iblis dari jalan iblis kosong, hanya dengan platform roh. Tanda aneh dari jalan iblis diukir di atasnya. Overlord Body Tree Teknik Elisir. Qin Mu mengeksekutinya, dan vitalitas iblis di tubuhnya melonjak ke harta semangat embrio ilahi dari jalan iblis. Cahaya melintas, dan embrio rohnya tiba-tiba muncul di spirit embrio Divine Treasure ini, duduk di platform roh. Itu mulai menghembuskan vitalitas iblis masuk dan keluar. Hampir dalam waktu singkat, ia membentuk matahari iblis dan bulan iblis. Kepala desa benar-benar luar biasa. Tubuh Overlord Tree Teknik Elisir yang dia ajarkan padaku juga bisa diolah untuk jalan iblis. Qin Mu benar-benar kagum dengan kepala desa. Diam-diam, dia berseru dengan kagum, kapan saya bisa memiliki begitu banyak pengetahuan dan wawasan yang begitu luas? Overlord Body Tree Elisir Teknik tidak bertentangan dengan bahasa Youdu yang keluar dari mulutnya. Itu mengerahkan vitalitas iblis, dan embrio roh menghembuskannya keluar masuk. Sementara itu, bahasa Youdu memimpin iblis ki ke dalam tubuhnya dan membuat kultivasi jalur iblis semakin padat dan padat. Itu naik terus-menerus, dan tidak lama kemudian, bentuk matahari iblis dan bulan iblis dalam roh embrio ilahi harta karun pada dasarnya ditetapkan. Mereka berkorespondensi dengan matahari dan bulan dari spirit embrio ilahi harta karun lainnya, tampak seperti pantulan cermin.
Ketika Qin Mu merasa bahwa budidayanya disempurnakan, ia bergegas ke 5 Elements Divine Treasure, dan ledakan keras terdengar, menandakan terobosan melalui 5 Elements Divine Treasure. 5 bintang elemen dari jalan setan naik di langit dan melintas dengan cahaya setan yang aneh. Teknik tubuh Overlord 3 Elisir Qin Mu menjadi lebih dan lebih rumit ketika dia beredar, dan vitalitas iblisnya terhubung ke 5 bintang untuk beredar dengan cara yang aneh. Kultivasinya di jalur iblis tumbuh semakin padat. Berkultivasi dengan kecepatan ini, aku takut bahwa dalam beberapa hari, kultivasi jalur iblis saya akan menyusul ke jalur dewa. Jalan Qin Mu tidak memiliki penghalang saat ia terus menuju ke timur. Setelah berjalan selama 6-7 hari, titik cahaya tiba-tiba muncul di langit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya yang tumbuh semakin besar, lebih terang dan lebih cerah. Matahari bulat mengguncang di atasnya dan membawa cahaya ke wilayah iblis. Sangat senang, Qin Mu menghela nafas lega. Matahari ini bulat dan tidak rata. Imperial Preceptor benar-benar luar biasa. Dia melihat lokasi di mana matahari terbit dan memeriksa bayangannya di tanah. Dia berlari 20 mil lagi dan menghitung sudut bayangan. Saya sudah lebih dari 10.000 mil jauhnya dari tempat matahari terbit. Fu Riluo memang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat menculikku sejauh ini. Matahari di langit bulat, dan ia merasa awan telah terbuka untuk mengungkapkan langit biru jernih. Suasana hatinya langsung membaik. Tiba-tiba, sebuah kota dewa bangkit di depannya. Ada banyak setan berjalan ke sana kemari di sekitarnya. Kelompok setan dan kuda mencari ke segala arah, bahkan menghentikan para iblis yang menyeberang untuk memeriksa identitas mereka. Qin Mu sedikit mengernyit dan memutuskan untuk mengambil jalan memutar. Namun derap kuku mencapai dia, dan sekelompok setan bergegas setelah melihatnya dari jauh. Berhenti! Qin Mu berhenti, dan pengendara yang memimpin menatapnya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, berkata, bukan yang kita cari, mari kita lanjutkan. Saat berikutnya, dia bergegas pergi dengan para praktisi seni ilahi iblis lainnya. Qin Mu menghela napas lega, tapi suara yang familiar datang dari belakangnya. Kau bocah, aku masih membutuhkan punggawa. Kemari, jadilah punggawa saya. Sedikit terpana, Qin Mu melihat ke arah sumber suara. Dia melihat seorang pemuda membawa pisau iblis di punggungnya agak jauh darinya. Itu tidak lain adalah Zai Huali. Qin Mu berjalan, dan mata iblis di gagang pisau iblis tiba-tiba terbuka. Itu berputar sampai menjadi merah, lalu menatapnya dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, mata iblis ditutup. Zai Huali berjalan dan berkata, ikuti aku. Qin Mu buru-buru melakukan apa yang diperintahkan, dan Zai Huali membawanya ke timur, meninggalkan kota dewa di belakang mereka. Ada banyak pos inspeksi, tetapi ketika iblis melihat Zai Huali, mereka tidak bertanya apa-apa. Ketika mereka berada 100 mil di sebelah timur kota, Zai Huali berhenti dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa terus menuju ke timur. Qin Mu menuju ke depan sesuai dengan kata-katanya. Segera, dia merasakan sepasang mata mendarat di tubuhnya. Seperti 2 pisau menikamnya. Otot-ototnya menjadi kaku, kemudian bergerak 2 kali dan menghancurkan pisaunya. Ketika hancur, itu benar-benar mengeluarkan denting tajam. Ini kamu, kata Zai Huali dari belakangnya. Qin Mu menyebarkan kisetan di sekelilingnya dan berkata sambil tersenyum, Zai Huali, keterampilan pisau Anda telah meningkat banyak. Tatapan pria muda itu seperti pisau, yang memberi Qin Mu tidak ada pilihan selain menghancurkannya. Setelah kota Li, keterampilan pisau Zai Huali jelas telah meningkat dengan pesat. Saudara Qin melarikan diri dari kota amplop dan bahkan selamat dari menyeberang melalui tanah tak menyenangkan benar-benar mencengangkan. Setelah perpisahan di kota Li, saya memeriksa keterampilan pedang Anda secara rinci. Membuka Calamity Sword skill benar-benar kuat, tapi aku juga memiliki pemahamanku sendiri, kata Zai Huali acuh tak acuh. Aku tidak akan membiarkanmu mati di tangan orang lain, hanya aku yang bisa membunuhmu. Semua murid Dewa Iblis di Supreme Emperor Heaven mencarimu. Jangan mati di jalan. Terima kasih banyak. Qin Mu membungkuk. Zai Huali tidak menerimanya dan langsung pergi dalam sekejap. Qin Mu melihat punggungnya yang pergi, lalu tiba-tiba bertanya, Zai Huali, tidakkah kau ingin menunjukkan padaku keterampilan pisau tuanmu? Zai Huali berhenti dan menoleh ke belakang untuk berkata, tidak, aku ingin kau melihat keterampilan pisauku. Qin Mu tersenyum dan berkata dengan santai, ketika Anda mengatakan kepada Anda bahwa Anda ingin saya melihat keterampilan pisau Luo Wushuang, saya tahu Anda bukan lawan saya, itu karena keterampilan pisau milik Luo Wushuang dan bukan Anda. Tidak peduli seberapa sempurna Anda mengolahnya, mereka akan tetap milik Luo Wushuang. Sekarang Anda ingin saya melihat keterampilan pisau Anda, sehingga Anda akhirnya memiliki hak untuk menjadi lawan saya. Baiklah, aku akan menunggumu. Zai Huali pergi, tapi suaranya masih mencapai Qin Mu. Jangan mati. Tuan Fu Riluo telah menyatakan hadiah untukmu, dan banyak murid Dewa Iblis sedang menunggu di jalan di depanmu.